11. Giselle sudah sampai di rumah sakit tempat babahnya dirawat. Giselle kembali membenarkan gendongan David dan kembali berlari. Beratnya David serta tas yang dibawanya tidak diperdulikannya, yang ada di pikirannya hanya bagaimana dia segera sampai pada bunda dan babahnya. Setelah bertanya pada resepsionis, Giselle kembali berjalan secepat mungkin. Giselle tampak lega saat melihat bundanya duduk sendirian. "Bunda," panggil Giselle begitu sudah dekat bundanya. Bunda Retno yang mendengar suara yang tidak asing baginya, seketika mengangkat kepalanya. Bunda Retno langsung bangkit dan langsung merentangkan tangannya. "Neng," lirih Bunda Retno. "Iya Bunda," ujar Giselle memeluk bundanya. Giselle mengusap punggung bundanya sebentar kemudian melepaskannya. "Bunda, bagaimana keadaan Babah? Apa kata dokter?" "Alhamdulillah Neng, keadaan Babah sudah sedikit membaik dan kata dokter juga tidak ada penyakit yang serius. Dia hanya kecapean dan banyak pikiran juga. Sepertinya dia juga sangat merindukan Neng, beberapa kali dia bahkan sempat mengigau memanggil nama Neng dalam tidurnya memanggil." "Syukurlah Bunda," ujar Giselle merasa terharu. Giselle juga sama, dia juga sangat merindukan babahnya. "Neng tolong temui Babah ya. Bunda yakin begitu bertemu dengan Neng, Babah pasti akan cepat membaik. Satu lagi sebagai anak yang baik, Neng coba minta maaf lagi ya, Bunda yakin Babah pasti akan memaafkan Neng." "Iya," Giselle coba, "doakan ya Bunda semoga kali ini Babah sudah benar-benar luluh dan mau memaafkan Giselle dengan tulus." "Amin, Bunda ini Davidnya gendong dulu, Giselle mau menemui Babah," ujar Giselle sambil melepas gendongannya. "Ya ampun David, Nenek sampai melupakan kamu sayang. Rindunya Nenek sama si tampan ini." "Apa ini David tidurnya udah lama Neng?" tanya Bunda Retno sambil menerima David. "Udah cukup lama juga Bunda, bangunkan saja." "Kalau begitu Giselle masuk dulu Bunda." "Iya Neng." Sebelum masuk ruangan Babah Ahyat, Giselle menarik nafas pelan dan membuangnya dengan perlahan. Giselle benar-benar gugup, ada perasaan takut juga di hatinya, bagaimana kalau babahnya belum juga mau memaafkannya. Giselle mengumpulkan semua keberaniannya, kemudian melangkahkan kakinya dengan perlahan. Mata Giselle seketika berkaca-kaca saat melihat babahnya. Sudah 2 tahun lamanya Giselle tidak melihat tubuh yang sudah berumur itu dan Giselle benar-benar merindukannya. Ingin rasanya Giselle memeluk erat babahnya dan mengungkapkan semua kerinduannya. Sayangnya keinginannya hanya bisa dipendamnya dalam hatinya. Giselle sudah berdiri di samping ranjang babahnya dan menatap wajahnya. Wajah yang sudah mulai muncul kerutannya. Babah Ahyat masih memejamkan matanya dan tidur dengan nyenyaknya. Setelah puas menatap wajah babahnya, dengan perlahan Giselle meraih tangan babahnya dan mengecupnya. "Assalamualaikum Babah," lirih Giselle. Babah Ahyat tampak mulai terusik dalam tidurnya saat merasakan genggaman di tangannya. Jantung Giselle seketika berdebar dengan cepat saat Babah Ahyat mulai membuka matanya. Giselle benar-benar takut kalau babahnya kembali marah atau mengusirnya. Giselle menatap dan menanti reaksi babahnya dengan perasaan harap-harap takut. Mata Babah Ahyat sudah terbuka sempurna dan tepat menatap Giselle. Mata Babah Ahyat tampak berkaca-kaca dan mengeratkan genggaman tangannya pada Giselle. "Giselle, maafkan Babah," lirih Babah Ahyat. Giselle tampak kaget mendengar, seolah tidak percaya babahnya meminta maaf. "Babah salah Giselle, tidak seharusnya Babah berkata seperti itu. Babah sangat menyesal, Babah yang tidak bisa mengontrol kata-kata Babah. Babah memang bukan Babah yang baik." "Enggak Babah, Babah adalah laki-laki terbaik yang Giselle miliki." Giselle yang seharusnya minta maaf Babah, tidak seharusnya Giselle berbuat sesuatu yang membuat Babah sangat kecewa. Ujar Giselle memotong ucapan babahnya. "Enggak Giselle, Babah sudah tidak kecewa lagi. Justru Babah bangga, terima kasih sudah pernah menjadi anak pembangkang." Babah gak bisa bayangkan bagaimana kalau Giselle menuruti kata-kata Babah saat itu. "Kita pasti sudah jadi pembunuh Giselle. Seumur hidup kita pasti dihantu oleh rasa bersalah. Babah gak mau itu terjadi." Giselle tersenyum haru mendengarnya. Giselle sangat tidak menyangka babahnya akan berkata seperti itu. Berarti apa yang Giselle lakukan sudah benar Babah. Babah Ahyat menganggukkan mantap kepalanya. "Babah," lirih Giselle dan langsung masuk ke pelukan babahnya. Babah Ahyat balas memeluk Giselle erat. Giselle benar-benar bahagia saat ini. Akhirnya babahnya mau memaafkannya dengan tulus dan yang terpenting babahnya sudah mau menerimanya. Ayah dan anak itu tampak masih saling berpelukan tanpa kata. Seolah mereka menyalurkan semua rasa rindu yang selama ini mereka pendam.
Bunda Retno yang diam-diam mengintip tampak tersenyum haru. Akhirnya suami dan anaknya berbaikan kembali. Abu Retno mengeratkan pelukannya pada David yang membuat David menatap bingung neneknya. Giselle melepas pelukannya dan kembali menatap babahnya. Mereka sama-sama tersenyum. Masing-masing dari mereka benar-benar merasa lega, akhirnya bisa mengungkapkan semua beban di hati. Dan yang terpenting hubungan mereka kembali terjalin baik seperti yang dulu-dulu. Oh iya, apa Baba mau bertemu cucu Baba? Tanya Giselle. Tentu saja Giselle, di mana dia? Ucap Baba Ahyat semangat. Cucunya ada di sini kakek. David lihat itu ada kakek, sayang. Ujar Bunda Retno sambil membawa David mendekat pada suaminya. Mata Baba Ahyat kembali berkaca-kaca saat melihat cucunya. Akhir dia bisa bertemu dengan cucunya. Cucu yang selama ini diam-diam selalu dirindukannya. David hanya menatap bingung, orang yang bersama mamanya. Melihat cucunya yang tumbuh dengan begitu baik lagi-lagi, dia menyesal sudah pernah ingin membunuhnya. Giselle mengambil David dari tangan ambinya dan mendekatkannya pada babahnya. Sini sayang, ayo salim dulu sama kakek. Mama, oce David. Kakek, nak bukan mama. Ujar Giselle sambil menarik pelan tangan David dan membawanya pada tangan Baba Ahyat. Baba Ahyat masih diam saja dan terus menatap cucunya. David yang udah sering diajarkan salim langsung membawa tangan kakeknya ke mulutnya. Bahihihi, oce David ceria sambil mengecup tangan kakeknya. Air mata Baba Ahyat seketika terjatuh begitu mendengar suara tawa David. Kalau dulu air matanya jatuh saat mendengar suara tangis pertama Giselle, ini malah sebaliknya. Bunda Retno berdiri di samping suaminya dan mengusap punggung Baba Ahyat. Dia ikut merasa terharu. David lihat kakeknya menangis sayang. Ayo sayang usap air mata kakeknya. Jangan nangis kakek, ini David gitu. Lirik Giselle sambil mendekatkan tangan mungil David ke wajah kakeknya. Mama, oce David lagi. Iya nak, sayang-sayang kakek gitu. Ujar Giselle sambil mengusapkan tangan David di wajah kakeknya. Ya mama, oce David dan mengusap wajah kakeknya perlahan. Baba Ahyat yang sudah gak tahan lagi, langsung memeluk David erat. David hanya diam saja saat dipeluk erat oleh kakeknya. Sementara Giselle dan Bunda Retno tersenyum haru. Mereka merasa haru melihat David yang juga diam saja dan tidak berontak. Sepertinya dia memang merasakan ikatan batin dari kakeknya. Asteris. Setelah acara maaf-maafannya dan bertemu dengan anak dan cucunya, Baba Ahyat sudah tampak terlihat segar. Sepertinya dia sampai sakit karena terlalu merindukan anak dan cucunya. Saat ini Giselle tengah menyuapi David makan dan duduk di pangkuan kakeknya. Mam, oce David sambil menatap ke arah kakeknya. Kakek nak, jangan semuanya panggil mama. Kakek gitu, ujar Giselle. Mama, ikut David. Semuanya mama ini, ganteng-gantengnya mama. Ujar Giselle lagi sambil memainkan dagunya David. Hihihi, suka banget ketawa ya, apa David selalu seceria ini? Tanya Baba Ahyat. Iya Baba. Setiap ada yang nyapa pasti langsung ketawa. Makanya itu para tetangga senang banget nyapa David. David kalau ada yang panggil David, bilang apa sayang? Ya hihihi. Tuh Baba, begitu terus itu tiap pagi. Lagi-lagi Baba Ahyat tersenyum haru mendengarnya dan memeluk gemas David. Mam, protes David dan berusaha melepas pelukan kakeknya. David belum kenyang dan dia ingin makan lagi. Oh iya, lupa kakek kalau David sedang makan. Ayo Mama Giselle, suap David lagi. Ya hihihi, oce David setuju. Bunda Retno yang diam saja dari tadi, menatap gemas cucunya. Giselle kembali menyuapi anaknya dan sesekali mereka saling bercanda. Setelah selesai makan, David sudah kembali tertidur begitu juga dengan Baba Ahyat. Dia juga sudah harus kembali istirahat. Giselle dan Bunda Retno memilih berbicara di luar sembari cerita-cerita tentang perkembangan David. Neng, David kan sudah semakin besar, apa Neng tidak ingin melanjutkan cita-cita Neng menjadi guru? Sebenarnya Giselle mau banget Bunda, tapi Giselle juga gak tega kalau harus titip David pada orang lain. Oh iya Bunda, di sekitar daerah Cicadas kan banyak perumahan. Kalau misalkan Giselle ngambil perumahan, apa Bunda bersedia pindah ke sana? Bunda sih mau banget Neng, tapi kalau bisa yang letaknya yang cukup strategis jadi bisa buat buka warung lagi. Iya Bunda. Rencana Giselle juga seperti itu. Giselle ingin kita kumpul bersama kembali Bunda. Sama Neng, Bunda juga sangat ingin kita berkumpul bersama lagi. Bunda juga ingin dekat-dekat David terus.
Itu baba kamu juga sepertinya gak mau dipisahkan dari cucunya. Dari tadi dia gak mau lepas dari David. Iya bunda, Giselle begitu merasa lega mendengarnya. Mungkin setelah ini, dia akan membicarakan rencananya pada Bibi Endah. Dia juga mau minta bantuan pada para tetangganya, siapa tahu menemukan tempat yang cocok untuk berdagang. Giselle benar-benar tidak sabar berkumpul kembali dengan orang tuanya. Membayangkannya saja sudah membuat Giselle bahagia. Bersambung 12. Keadaan Baba Ahyar sudah sangat sehat dan dia siap pulang ke rumah hari ini. Baba Ahyar senang dia kembali bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dia juga merasa sedih karena harus kembali berpisah dengan anak dan cucunya. Padahal Baba Ahyar belum puas bermain dengan cucu kesayangannya. Tapi mau bagaimana lagi, Giselle dan David gak mungkin ikut pulang bersamanya. Saat ini Giselle dan keluarganya sudah di koridor rumah sakit, tengah menunggu mobil online yang dipesan Giselle untuk orang tuanya. Giselle duduk di antara Baba dan bundanya, sedangkan David duduk di pangkuan kakeknya. David tampak tertawa girang dari tadi saat Baba Ahyar menyanyi bersamanya. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, David anak pintar, nanti dapat susu. Baba Ahyar bernyanyi, sambil membantu David bertepuk tangan. Ya hihihi, oce David girang. David tahu susu, ya mamam, oce David semangat. Bukan makan David, tapi minum-minum. Mamam, keke David, tahunya cuma makan saja ini kakek, ujar Giselle mengecup gemas pipi anaknya. Ya hihihi, oce David ceria. Giselle, Bunda Retno dan Baba Ahyar tersenyum mendengarnya. Tin. Giselle dan yang lainnya seketika menoleh ke arah mobil yang sudah berhenti di dekat mereka. Senyum di wajah Baba Ahyar seketika memudar. Sudah saatnya dia berpisah dengan cucu tampannya. Padahal dia masih ingin bermain dengan David. Giselle yang menyadari raut wajah sedih babahnya, mengusap bahu Baba Ahyar. Giselle juga sedih sebenarnya, ditambah David juga terlihat sangat senang main dengan kakek dan neneknya. David ayo salim sama kakek, sayang. Bilang sama kakek, sehat-sehat kakek dan jangan terlalu capek. David tunggu kakek dan nenek di Cicadas, gitu sayang. Ujar Giselle sambil membantu David agar bisa salim dengan Baba Ahyar. David yang sudah menerima tangan kakeknya langsung mengecupnya. Bahihihi, Baba Ahyar menganggukkan kepalanya dan tersenyum haru. Giselle juga ikut salim pada babahnya. Kalian hati-hati ya Baba, Baba harus benar-benar sehat biar bisa main ke Cicadas. Iya Neng itu pasti, secepatnya Baba dan Bunda akan ke sana. Kalian juga hati-hati pulangnya dan langsung kabari Baba kalau kalian sudah sampai. Iya Baba, ujar Giselle kemudian membawa David ke gendongannya. Giselle juga membawa David pamitan pada bundanya. Kalian hati-hati Bunda dan Bunda juga harus jaga kesehatan. Iya Neng itu pasti. Kalian juga sama ya, ujar Bunda Retno sambil membawa Giselle dan David ke dalam pelukannya. Berat sekali rasanya berpisah dengan anak dan cucunya ini. Setelah melepas pelukannya, Bunda Retno mengecup wajah David bertubi-tubi yang membuat David bingung. David jangan nakal ya sayang, harus jadi anak nurut, oke? Tos dulu sama nenek, ujar Bunda Retno sambil mengajak David tos. Dengan semangat David menyambut tangan neneknya. Plak, hihihi, David tertawa senang begitu dia berhasil tos dengan neneknya. Bunda Retno kembali mengecup gemas pipi cucunya. Ayo Bunda, kasihan itu mobilnya udah kelamaan menunggu. Dadah David, ujar Baba Ahyar sambil melambaikan tangannya. Ya dadah hihihi, David tertawa girang sambil melambaikan tangannya. Giselle, David kami duluan. Dadah David, ujar Bunda Retno ikut melambaikan tangan. Giselle menganggukkan kepalanya dan ikut melambaikan tangan. Dadah hihihi, David masih terus melambaikan kedua tangannya dengan semangat. David menoleh pada mamanya saat kakek dan neneknya sudah masuk mobil. Dia bingung kenapa dia dan mamanya gak ikut masuk. Dadah David, ujar Baba Ahyar kembali dari dalam mobil. Dadah, oce David kembali melambaikan tangannya. Baba Ahyar terus melambaikan tangan sampai mobil itu tidak lagi terlihat dari pandangan David dan Giselle. Mama, oce David menoleh ke arah mamanya. David mau ikut juga naik mobil bersama kakek dan neneknya. Iya sayang, kakek sama nenek harus pulang. Kita mau jalan-jalan dulu, Mama mau ajak David main di playground. Nanti David bisa main sepuasnya dan banyak temannya juga. David mau main bola. David hanya menatap bingung mamanya. Bola yang bulat-bulat itu loh, yang bulat seperti kepala David yang bulat-bulat ini.
ujar Giselle sambil memainkan hidungnya dengan hidung David. Hihihi, David kembali tertawa girang. Giselle ikut tersenyum. Giselle memang sengaja mau ke mall dulu sebelum pulang. Dia ingin mengenalkan pada David lebih banyak hal lagi. Dia berusaha keras supaya bisa melakukan yang terbaik untuk anaknya. Giselle kemudian mengambil gendongan anaknya. David siap berpetualang hari ini. Kalau siap, katakan siap, ujar Giselle semangat sambil mengepalkan tangannya. Ya hihihi, oce David ceria dan ikut mengepalkan tangannya. Giselle yang sangat gemas melihat tingkah anaknya memeluk David erat. Giselle melepas pelukannya dan meraih tasnya. Ayo kita let's go, go gitu dong. Ya, si Amah Yaya mulu jawabnya, manyun Giselle. Hihihi, David tertawa senang melihat wajah manyun mamanya. Begitulah kalau mereka bersama, dunia seakan hanya milik mereka berdua saja. Giselle melangkahkan kakinya dengan semangat, berhubung mallnya juga gak begitu jauh dari rumah sakit, Giselle memilih naik angkot saja. Lumayan bisa berhemat. Giselle, panggil seseorang. Giselle yang tadinya bersemangat seketika raut wajahnya berubah marah. Tanpa melihat orangnya, Giselle sudah tahu siapa orang yang memanggilnya itu. Orang yang benar-benar tidak ingin Giselle temui lagi sampai akhir hayatnya. Giselle tidak ada niat menghentikan langkahnya, dia terus berjalan dan mempercepat langkahnya. Giselle benar-benar tidak mau melihat muka orang itu lagi. Giselle, berhenti Giselle, kita harus bicara, ujar orang itu lagi dan mengikuti langkah Giselle. Giselle hanya diam saja dan semakin mempercepat langkahnya. Giselle berhenti, kita harus bicara Giselle. Keke orang itu dan menarik tas yang dibawa Giselle. Giselle tampak kaget saat tasnya terlepas dari tangannya. Hei tuan, mau maling Anda, marah Giselle sambil menutup kuping anaknya. Sekalipun David masih kecil dan belum ngerti apa-apa, Giselle gak mau anaknya mendengarnya marah. Giselle gak usah sok gak kenal kamu. Itu anakku kan, apa dia laki-laki? Ujarnya sambil menatap David dengan teliti. Giselle melotot mendengarnya. Sedangkan laki-laki itu atau lebih tepatnya Yudi, tampak berbinar begitu melihat wajah David. Hei tuan jangan tatap anak saya seperti itu. Dan tolong gak usah sok kenal, karena saya juga tidak kenal Anda siapa. Sini tas saya, ujar Giselle sambil berusaha meraih tasnya, namun dengan cepat ditarik Yudi. Giselle masih ingat jelas dengan kata-kata Yudi saat itu. Dia yang tidak mau kenal Giselle lagi. Enggak Giselle, kita harus bicara. Aku ada penawaran bagus untuk kamu dan aku yakin kamu pasti menyetujuinya. Ujarnya sambil menatap ke arah David. Saya gak tertarik dengan apapun itu, selama itu ada hubungannya dengan kamu. Sekarang tolong berikan tas saya atau kamu mau saya berteriak maling. Ancam Giselle. Enggak Giselle, aku mau anak itu, karena dia juga anakku. Berikan anak itu padaku. Tenang saja aku akan transfer uang 10 kali lipat dari uang yang aku transfer waktu. Dengan uang itu, kamu bisa membeli rumah dan hidup dengan layak. Lagi-lagi Giselle melotot mendengarnya, ini laki-laki di depannya ini benar-benar tidak punya hati. Giselle benar-benar menyesal pernah jatuh cinta pada sosok di depannya ini. Giselle mengepalkan kuat tangannya. Anak Anda bilang, ini anak saya dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi anak saya. Teriak Giselle dan kembali melangkahkan kakinya. Hua, David tiba-tiba menangis keras. Dia kaget sekaligus takut melihat mamanya berteriak. Langkah Giselle lagi-lagi terhenti karena langsung ditahan Yudi. Kamu gak boleh pergi Giselle, kamu harus menyerahkan anak itu padaku. Kamu jangan egois dong Giselle. Aku sangat tahu kehidupan kamu gak mungkin bisa memberikan kehidupan yang layak padanya. Dia lebih baik bersamaku, aku bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ujarnya terus berusaha menahan Giselle. Enggak ini anak saya. Teriak Giselle dan berusaha melepaskan diri Yudi. Giselle sudah tidak peduli dengan tasnya, yang terpenting saat ini dia bisa terlepas dari Yudi. David semakin menangis keras. Dia anakku, berikan dia padaku. Kekeh Yudi dan berusaha merebut David dari Giselle. Tidak, tolong saya ada yang mau menculik anak saya. Tolong, Giselle berteriak sekeras yang dia bisa sambil mengeratkan tangannya pada David. Orang-orang yang mendengar teriakan Giselle langsung menoleh dan berlari ke arah Giselle dan Yudi. Bahkan ada yang naik motor sampai memberhentikan motornya dan berlari ke arah Yudi. Hei mas, kamu ngapain itu? Lepaskan perempuan itu, teriak salah satu bapak-bapak dan berusaha menjauhkan Yudi dari Giselle. Saya hanya mau mengambil anak saya.
Anak kecil ini adalah anak saya. Kekeh Yudi sambil terus berusaha menarik David. Bohong, laki-laki ini pembohong. Lihat ini anak saya sampai ketakutan karenanya. Tolong saya tidak mau anak saya trauma. Tolong jauhkan laki-laki ini dari saya Hicks. Ujar Giselle yang sudah ikut menangis. Mas kami percaya perempuan ini. Jadi lepaskan perempuan ini atau mas mau kami hajar di sini. Ujar salah satu ibu yang sudah berdiri di belakang Giselle. Apa laki-laki di depannya ini gak punya otak? Dia saja yang bukan siapa-siapa gak tega melihat David menangis histeris begitu. Ini mengaku ayah tapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan ayah yang baik. Saya juga percaya pada wanita ini. Ayo kita beri pelajaran saja. Ujar yang lain. Bersambung. 13. Yudi sadar tidak ada yang membelanya seketika menghentikan tarikannya pada David. Dia tidak mau karena ulahnya sendiri dia dikeroyok massa. Yudi kemudian menegapkan tubuhnya dan pergi begitu saja dari Giselle dan orang-orang yang sudah mengelilingi mereka. Untuk saat ini, tidak apa-apa dia mengalah, tapi tunggu sebentar lagi, dia pasti akan mendapatkan anaknya, darah dagingnya. Yang jelas di balik ini semua Yudi benar-benar bahagia. Anaknya adalah laki-laki itu berarti apa yang diidam-idamkannya selama ini sekarang sudah ada di depan matanya. Sementara itu Giselle mengusap kasar air matanya dan berusaha menenangkan David. Kap-kap nak, udah sayang, David udah aman sekarang. Gak akan ada yang bisa memisahkan kita sayang. Ujar Giselle sambil mengusap punggung anaknya. Mbak lebih baik mbaknya duduk saja, itu ada bangku mbak. Ujar ibu yang tadi membantu Giselle. Giselle menganggukkan kepalanya. Ibu itu menuntun Giselle ke bangku sedangkan yang lain membawa tas Giselle. Hua, David masih menangis dan memeluk erat leher Giselle. Oh sayang mama, kap-kap sayang. David lihat itu sayang ada balon, David mau balon. Yuk kita beli balon yuk. Giselle terus membujuk anaknya. David masih terus menangis, meski sudah sekeras tadi. Maaf ya pak, Buk sudah mengganggu waktu kalian dan terima kasih sudah menolong saya dan anak saya. Ujar Giselle sambil mengusap-usap punggung David. Sama-sama mbak, sebagai sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Oh iya sih mbaknya mau kemana? Biar saya pesan taksi atau mobil online. Ujar salah satu bapak. Gak usah pak, biar saya saja nanti, saya gak mau terlalu merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali mbak, justru saya senang bisa membantu. Kalau begitu antarkan kami naik angkot saja pak, saya mau ke suatu tempat terlebih dahulu. Baiklah kalau mbak maunya begitu, sini saya bantu bawa tasnya. Iya pak, sekali lagi terima kasih. Buat semuanya juga sekali lagi terima kasih. Ujar Giselle sambil bangkit dari duduknya. Iya sama-sama, hati-hati mbak. Kompak mereka. Iya, ujar Giselle sambil melangkahkan kakinya. Sebenarnya Giselle mau langsung pulang saja, dia butuh untuk menenangkan diri. Tapi karena memikirkan nasib David, Giselle mencoba mengesampingkan egonya. Giselle ingin David bisa melupakan kejadian tidak baik yang baru saja terjadi. Sekali lagi terima kasih banyak pak, ujar Giselle begitu dia sudah duduk dalam angkot. Iya sama-sama mbak. Sementara itu Darman yang baru turun dari mobilnya, tampak heran melihat orang banyak membubarkan diri. Darman mempercepat langkahnya, menghampiri salah satu bapak yang ikut menyaksikan apa yang dialami Giselle. Pak maaf apa terjadi sesuatu, tadi saya lihat banyak orang di sana. Tanya Darman sopan. Oh itu mas, sepertinya ada pasangan muda yang sedang berantem, atau mungkin mereka sudah bercerai dan memperebutkan anak mereka. Saya yakin, pihak laki-lakinya yang berbuat salah. Udah jelas juga anaknya tidak mau melihat dia, dia maksa mau ngambil. Lagian itu anaknya juga masih sangat kecil, jadi lebih baiklah diasuh oleh ibunya. Oh itu tuh mas, orangnya tuh. Jelas bapak itu sambil menunjuk ke arah Yudi yang terlihat terburu-buru menaiki mobilnya. Darman mengikuti arah pandang bapak itu. Darman tampak kaget melihat orang yang ditunjuk. Yudi, batinnya. Bapak yakin itu orangnya? Tanya Darman seakan tidak percaya. Sangat yakin mas, bahkan saya sempat menarik bajunya tadi. Apa anak yang berusaha diperebutkan olehnya, berjenis kelamin laki-laki? Iya, tapi kenapa masnya bertanya seperti itu? Apa mas kenal laki-laki itu? Oh bukan pak, saya hanya mencoba menebaknya saja. Kalau begitu terima kasih untuk informasinya pak. Ujar Darman sopan. Iya sama-sama. Darman kembali meneruskan langkahnya. Berbagai pertanyaan tentang Yudi muncul di benaknya.
Asteris. Giselle sudah di mall dan saat ini sedang duduk di depan playground, dengan David yang tertidur pulas dalam gendongannya. Setelah kejadian tadi, David yang kelelahan menangis akhirnya tertidur juga. Giselle menatap wajah pulas anaknya, kemudian mengecup kening David perlahan. Giselle benar-benar merasa bersalah sudah teriak-teriak depan anaknya. Tapi mau bagaimana lagi, Giselle juga sangat terpaksa melakukannya. Dia juga sebenarnya masih sangat syok dan tidak menyangka akan bertemu Yudi. Dan yang paling membuat Giselle syok lagi, Yudi yang mau mengambil anaknya dan menawarkan uang padanya. Apakah menurut Yudi semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Giselle jadi curiga, jangan-jangan Yudi mau mengambil anaknya ada hubungannya dengan uang. Giselle tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikan David padanya. Mau dia menawarkan seisi dunia padaku, aku tidak akan pernah mau menyerahkan David padanya. David anakku dan selamanya akan begitu. Batin Giselle. Giselle kembali menatap anaknya. Maafkan mama sayang dengan semua yang terjadi hari ini. Tetap bersama dengan mama ya nak. Mama sangat menyayangi David. David adalah harta paling berharga dalam hidup mama, Kap. Batin Giselle dan kembali mengecup David. Mama, Oce David mulai terusik tidurnya. Iya sayang ini mama, halo anak mama yang paling ganteng, yang paling manis. Udah puas bobo sayang, ujar Giselle tersenyum pada David. David mengangkat tangannya dan mengusap wajah Giselle. Kenapa sayang? David abis mimpiin mama, iya ganteng. Ujar Giselle lagi. David masih diam dan memainkan tangannya di wajah Giselle. Melihat anaknya yang diam saja, Giselle mengambil tangan David dan mengecupnya. David mimik dulu yuk sayang. Abis mimik kita main deh. Lihat itu ada banyak teman-temannya di sana. David juga bisa mandi bola, David suka main bola kan sayang. Ujar Giselle sambil melepas gendongannya dan mengarahkan pandangan David ke arah playground. David tampak menatap bingung pemandangan playground, yang baru pertama kali ini dilihatnya. Giselle yang mengerti kebingungan David, hanya tersenyum dan membawa David duduk di kursi. Giselle mengambil botol minum air David. Mama, Oce David tiba-tiba begitu menyadari banyak anak-anak di sana. Iya, David mau ke sana. Ya, Oce David. Rasa penasaran David muncul seketika. Siap, kita akan main ke sana, tapi David harus minum dulu. Ujar Giselle sambil mendekatkan botol minum David. David meminum cepat air minumnya, dia semakin penasaran dan tidak sabar, apalagi saat mendengar suara berisik anak-anak. Good boy, kalau begitu ayo kita main. Ujar Giselle berusaha sesemangat mungkin seperti biasanya. Ya, Oce David berusaha turun dari kursinya. Giselle kembali tersenyum saat David bersusah payah turun dari kursi. Padahal dia bisa saja minta diturunkan dan Giselle tidak akan menolak. Tapi inilah anaknya, dari kecil sudah mulai berusaha sendiri. Mungkin karena saat hamil, Giselle jadi perempuan mandiri, tampaknya itu menurun pada anaknya. Giselle sangat bersyukur untuk itu. Wah David hebat, tepuk tangan buat David. Ujar Giselle begitu David berhasil turun. Giselle bertepuk tangan dengan semangat. Ya hihihi, ujar David kembali ceria dan ikut bertepuk tangan. Senyum Giselle mengembang, akhirnya anaknya bisa tertawa lagi. Giselle juga sangat berharap semoga anaknya sudah melupakan apa yang mereka alami tadi. Giselle meraih tasnya dan mengulurkan tangannya pada David. Ayo kita go. Ya, Oce David sambil menggenggam jari tangan mamanya. Ibu dan anak itu jalan bersama menuju pintu masuk. Saat Giselle membayar tiket masuk untuk mereka, David sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. Giselle hanya membiarkannya saja, Giselle lebih memilih menyimpan tasnya di tempat penitipan. Saat Giselle kembali, David tampak sibuk memegangi apa saja permainan yang menurutnya menarik. David ikut mama yuk, kita mandi bola. Ya hihihi, Oce David ceria dan mengikuti mamanya. David tampak berbinar begitu melihat banyaknya bola dan banyak juga anak kecil seumurannya main di sana. David suka. Ya mama hihihi, ujar David ceria sambil mengangkat tangannya. David mau ikutan main seperti yang lain. Giselle tersenyum dan mengangkat tubuh David. Hihihi, David semakin tertawa ceria begitu dia bisa memainkan begitu banyak bola. David berusaha berdiri dan ikut melompat seperti anak-anak yang lain. Giselle kembali tersenyum, saat David terjatuh dan tidak bisa untuk melompat. David lempar bolanya pada mama sayang. Ya hihihi, Oce David semangat dan melempar bola pada mamanya.
Giselle berusaha menangkap semua bola yang dilempar anaknya. Hihihi, David semakin tertawa ngakak. David mulai bosan melempar bola dan kembali menatap sekitarnya. Mama, oceh David sambil menunjuk orang-orang yang naik perosotan bola. David mau kita meluncur seperti itu. Ya hihihi, semangat David. Oke kita meluncur. David bertepuk tangan dengan semangat. Giselle kemudian membawa David naik perosotan. Giselle meletakkan David di atas pangkuannya dan memegangi erat perut David. David yang paling hebat siap meluncur. Semangat Giselle. Ya hihihi. Meski hanya berdua, mereka benar-benar menikmatinya. Giselle membawa David meluncur. Mereka seketika tertawa ngakak begitu tubuh mereka jatuh di antara bola. Giselle menyiramkan David banyak bola dan David melakukan hal yang sama. David terus tertawa dengan bahagianya. Teruslah bahagia seperti ini anak mama, bahagia David adalah bahagia mama. Kalau papa kamu datang membawa tangis untuk kamu, mama pastikan akan selalu membawa tawa untuk kamu. Batin Giselle, bersambung, 14. Giselle dan David sudah kembali ke rumah Bibi Enda dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Giselle lega, David benar-benar kembali ceria. Sepertinya David sudah melupakan apa yang terjadi di rumah sakit, tapi tidak dengan apa yang dialaminya di playground dan David sepertinya ketagihan main di sana. Seperti yang terjadi pagi ini, begitu dia bangun langsung menarik-narik tangan Giselle dan menunjuk-nunjuk keluar. Saat Giselle melakukan aktivitas yang lain, David juga terus mengikutinya dan meminta pergi terus. Mama, oceh David sambil menunjuk keluar. Apa lapar iya nak, mau makan? Sebentar ya, ini makanan sebentar lagi mateng. Ujar Giselle pura-pura gak ngerti maksud anaknya. No mama, David gak makan, nanti gak kuat main loh. David makan dulu ya, nanti kita main lagi. No, keke David, David gak asik gak mau makan. Padahal mama udah capek-capek masak, sedih mama huhu. Ujar Giselle pura-pura nangis. Mama no, oceh David cepat dan langsung mendekat pada Giselle dan memeluknya. Giselle tampak takjub melihatnya reaksi anaknya. David gak mau mama nangis, iya sayang. Tanya Giselle masih berakting dengan muka sedihnya. Ya mama, oh manisnya anak mama, makasih sayangnya mama yang gak mau mamanya nangis. Kalau begitu kiss dulu sayang, biar mama gak nangis lagi. Ujar Giselle sambil mendekatkan wajahnya. Satu lagi ganteng. Anak mama memang yang terbaik, sini mama kiss balik, kap. Giselle mengecup gemas seluruh wajah anaknya. Mama hihihi, David tertawa ceria karena merasa geli. Giselle ikut tersenyum dan terus melancarkan aksinya. Giselle, David. Giselle menghentikan kecupannya begitu mendengar ada yang memanggil. Iya teh, kami di dapur. Sahut Giselle, terdengar suara kaki melangkah ke arah dapur. Ya, oceh David begitu orang yang memanggil sampai di dapur. Halo David ganteng. Ya hihihi. Iya mulu ini gantengnya mama. Ada apa ya teh Dita? Tanya Giselle. Begini Giselle, Teteh gak tahu ini penting atau enggak, tapi Teteh selalu kepikiran kalau belum menyampaikannya pada kamu. Giselle tampak bingung mendengarnya. Sebentar teh, ujar Giselle sambil mengambil perkedel dan memberikannya pada David biar anaknya bisa anteng. Ya mama hihihi. Oceh David senang menerima piring berisi perkedelnya kemudian duduk manis. Salah satu makanan kesukaan David, perkedel buatan mamanya. Teh ini dicobain, Giselle buat perkedel banyak tadi. Iya terima kasih, ujarnya sambil menarik kursi kecil ke dekat Giselle. Sejak ada David, Dita memang sudah biasa keluar masuk rumah ini. Hubungannya dengan Giselle juga sudah membaik. Begini Giselle, apa kamu kenal laki-laki ini? Ujarnya sambil menunjukkan ponselnya pada Giselle. Giselle memperhatikan foto yang diunjukkan Dita. Mata Giselle tiba-tiba membola, rasa takut juga seketika muncul. Ini kan Mas Yudi, batin Giselle. Iya teh, Teteh Dita ngambil foto ini di mana? Dita tampak lega, pantas saja dia terus kepikiran Giselle dan David semalaman. Apalagi kalau diperhatikan David memiliki kemiripan dengan laki-laki yang dia foto. Jadi begini Giselle, kemarin waktu kamu pulang dengan David, kebetulan Teteh lagi duduk santai itu di pos depan. Teteh melihat di belakang kalian ada mobil mewah. Biasalah perempuan kalau lihat mobil mewah matanya suka gak bisa dikontrol. Awalnya Teteh gak ada pikiran aneh-aneh, Teteh cuma penasaran saja siapa gerangan pemilik mobil mewah itu. Teteh sih berharapnya artis,
biar bisa minta foto bareng gitu. Nah Teteh merasa ada yang janggal begitu orangnya turun dan memperhatikan ke arah rumahnya Bibi Endah. Entah kenapa Teteh langsung teringat kamu. Makanya Teteh langsung ambil fotonya. Teteh perhatikan juga dagunya ada mirip-miripnya dengan David. Maaf Giselle, sebenarnya Teteh gak ada niatan mau ikut campur urusan kamu. Sudah cukup Teteh melakukan kesalahan waktu itu dan Teteh gak mau mengulanginya lagi. Makanya ini juga, tentang laki-laki bermobil mewah ini, langsung Teteh sampaikan pada kamu, Teteh gak mau ada gosip aneh-aneh lagi. Jelasnya, iya Teh terima kasih banyak, Teteh sudah mengerti posisi Giselle. Sama-sama tapi apa kecurigaan Teteh benar, kalau laki-laki ini adalah Papa David? Giselle kembali teringat dengan kejadian yang dialaminya kemarin. Iya Teh dan dia ingin ngambil David dari Giselle. Lirih Giselle, apa? Kaget Dita dan langsung menutup mulutnya. Kemarin saat di rumah sakit Giselle bertemu dengannya dan dia mau mengambil paksa David. Untung di sana ada banyak orang yang membantu Giselle. Ya ampun kurang ajar banget itu laki-laki. Kemana saja dia selama ini? Kalau Giselle tidak keberatan, sebenarnya hubungan kalian seperti apa? Tenang saja Giselle, rahasia kamu aman di tangan Teteh. Giselle kemudian menceritakan tentang semua yang dialaminya. Dita tampak mengepalkan tangannya. Dia benar-benar kasihan pada Giselle, ternyata ada laki-laki sejahat itu. Ingin rasanya Dita memberi pelajaran pada laki-laki itu. Di balik tampangnya yang ganteng, ternyata ada hati yang sangat busuk. Yang sabar dan kuat ya Giselle, Teteh yakin kamu pasti bisa. Kalau Teteh boleh saran, sebaiknya masalah ini, bicarakan dengan Ibu RT dan Bibi Endah siapa tahu mereka bisa bantu. Kamu gak mungkin bisa diam terus seperti ini. Teteh yakin si Yudi itu pasti ada maunya itu. Kemarin saja dia bersikeras mau merebut David, dia juga sampai mengikuti kamu ke sini. Kalau bukan karena ada maunya, dia gak mungkin kan sampai bela-belain datang ke sini. Ditambah dia juga orang kaya Giselle, dia bisa dengan mudahnya mencapai semua keinginannya. Sangat berbeda dengan kita yang dari kalangan bawah ini, tapi itu bukan berarti kita boleh menyerah begitu saja. Kita punya akal dan punya 1001 cara untuk melawannya. Teteh juga sebisa mungkin pasti akan membantu kamu. Makasih banyak ya Teh, benar kata Teh Dita, Giselle gak mungkin bisa diam saja dan Giselle akan mengikuti saran Teteh. Bagus, ayo Giselle semangat. Buktikan kalau kamu bukan perempuan lemah. Jangan mentang-mentang mereka kaya, bisa seenaknya saja pada kita. Iya Teh, Giselle pasti semangat. Kalau begitu Teteh pulang dulu ya, ingat kalau ada apa-apa langsung hubungi atau panggil Teteh. Iya Teh, sekali lagi terima kasih Teh. Sama-sama. Setelah kepergian Dita, Giselle menyiapkan makanan untuk anaknya. David memang udah terbiasa makan sendiri. Giselle menatap anaknya yang duduk di lantai dan makan dengan lahapnya. Giselle teringat dengan kata-kata Yudi yang mengatakannya egois. Giselle akui dia memang gak mampu membelikan baju-baju mewah atau barang-barang mewah untuk David. Giselle hanya mampu memberi makanan terbaik juga kasih sayang yang tulus untuk David. Giselle juga sangat memperhatikan makanannya selama ini, agar bisa memberi ASI terbaik untuk David. Giselle beruntung tinggal bersama Bibi Endah yang notabene dagang sayur, jadi mereka gak perlu khawatir dengan apa yang akan mereka makan. Giselle juga teringat dengan orang tuanya. Padahal mereka sudah merencanakan akan kembali hidup bersama. Giselle teringat dengan babahnya yang baru sebentar main bersama cucunya. Bagaimana perasaannya nanti jika dia tahu Yudi ingin mengambil David. Giselle tidak bisa bayangkan bagaimana marahnya Baba Ahyar. Dulu saja Baba Ahyar sangat emosi dan sampai gak bisa ngontrol diri, apalagi kali ini. Giselle juga sangat sadar orang yang mereka hadapi bukan orang biasa. Kalau kita hanya mengandalkan otot dan kemarahan, kita tidak mungkin bisa menang. Orang kaya itu suka berakal licik, jadi harus dibalas dengan akal licik juga. Mama, panggil David menyadarkan lamunan Giselle. Iya, kenapa? Mama, oce David lagi sambil mengangkat piringnya yang sudah kosong. David mau nambah lagi. Hebatnya anak mama, makannya nambah terus, mantap. Ujar Giselle sambil menerima piring anaknya. Ya hihihi. Giselle tersenyum dan mengambil makanan untuk David. Nih, mama tambahin sayurnya yang banyak. David suka sayur kan? Ya mama. Good boy. Anak mama memang paling ganteng, nomor 1 di hati mama. Ujar Giselle sambil mengacungkan jempolnya. Hihihi. David tertawa senang.
Giselle mengusap pelan rambut David saat anaknya kembali makan dengan lahapnya. Mama pasti akan berjuang sampai darah penghabisan, agar David tetap di samping Mama sayang. Kita berjuang bersama ya nak, dulu saat masa-masa sulit itu datang kita bisa melewatinya. Mama yakin kali ini juga kita pasti bisa, semangat. Batin Giselle. Bersambung. 15. Sore hari tiba seperti biasa, Giselle membereskan barang belanjaan Bibi Endah. Mulai dari bawang, cabai dan sejenisnya, semuanya dimasukkan ke dalam plastik kecil, biar memudahkan pembeli mereka. Giselle benar-benar melakukan tugasnya dengan tulus, tanpa pernah mengeluh. Giselle, ini tadi ada pesanan Bibi Ina, siapkan pesanannya dulu Neng. Bibi takut kelupaan, ujar Bibi Endah sambil memberikan kertas pada Giselle. Siap Bibi, ujar Giselle menerima kertasnya. Sebelum menyiapkan pesanannya, Giselle membaca isi kertasnya terlebih dahulu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini ada ayam sama ikan, berarti pesanannya diambilnya besok pagi Bi. Iya, seperti biasa siapkan seadanya saja dulu. Itu kentang dan buncisnya pilih yang paling bagus. Kamu tahu dia kan, sukanya barang-barang bagus dan harga gak jadi masalah buat dia. Iya Bi, Giselle sudah tahu. Ujar Giselle. Assalamualaikum Giselle, Bibi Endah. Giselle dan Bibi Endah langsung menoleh ke pintu. Waalaikumsalam Bu RT. Davidnya tidur Bu RT. Ujar Giselle langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Bu RT. Iya Neng, padahal tadi ibu mau mandiin dia, malah tidur anaknya. Ujar Bu RT sambil memberikan David pada mamanya. Giselle menerima anaknya dan membawanya ke kamar. David memang paling sering main di rumah Ibu RT, apalagi di sana banyak makanannya, makin betah dia itu. Pasti karena dikasih makan terus itu, biasalah kalau David kebanyakan makan, suka ketiduran. Ujar Bibi Endah. Nah iya benar banget, David memang ada-ada saja tingkahnya. Bi, aku pesan kepiting 2 kilo ya. Itu anak-anak lagi pingin olahan kepiting katanya. Ujarnya ikutan duduk di depan sayuran yang belum dibereskan. Siap Bu RT, Bu RT mau masak kepiting. Giselle mau Bu RT, biar hanya kebagian daun singkongnya juga gak apa-apa. Ujar Giselle yang baru keluar dari kamar. Iya, tenang saja kamu pasti kebagian. Ibu juga sengaja pesan agak banyakan. Ibu lihat David juga suka banget makan kepiting, emang turunan mamanya banget dia itu. Giselle tersenyum, namanya juga ibu dan anak Bu RT. Bu RT, Bibi Endah sebenarnya Giselle lagi ada masalah. Ujar Giselle sambil mengerjakan pekerjaannya yang tertunda. Mereka biasa seperti ini, bekerja sambil mengobrol. Masalah apa Neng? Tanya Bu RT ikut membantu memasukkan bawang ke dalam plastik. Sebenarnya Giselle kemarin bertemu Yudi dan dia ingin mengambil paksa David. Dia juga sengaja mengikuti kami sampai ke sini. Bibi, Bu RT, Giselle harus gimana? Giselle benar-benar gak mau dia mengambil David. David adalah segalanya bagiku. Cerita Giselle. Bu RT dan Bibi Endah tampak kaget mendengarnya. Kurang ajar sekali laki-laki itu. Karenanya hidup Giselle jadi menderita dan sekarang saat keadaan Giselle sudah mulai membaik, dia seenaknya saja mau ngambil David. Laki-laki seperti itu enaknya diapain itu? Sebentar, tadi ada yang datang terus menanyakan tentang mobil mewah, yang mereka pikir tamu Pak RT. Apa itu mobilnya? Tanya Bu RT. Iya benar Bu RT. Giselle juga tahunya dari Teh Dita. Kebetulan Teh Dita melihatnya kemarin dan sempat mengambil fotonya. Jawab Giselle. Ya ampun Giselle, itu laki-laki benar-benar deh, ingin rasanya ibu sentil ginjalnya. Terus waktu ketemu apa kalian tidak ada bicara, apa dia mau ngambil David begitu saja? Sebenarnya dia mau bicara Bu RT tapi Giselle gak mau. Giselle gak sudi bicara dengannya lagi. Meski begitu dia sempat maksa. Awalnya dia menawarkan sejumlah uang pada Giselle tapi langsung Giselle tolak. Dia juga bilang, Giselle, ibu yang egois, Giselle gak mungkin bisa memberi kehidupan yang layak pada David. Tidak seperti dia yang bisa memberikan apapun yang menjadi keinginan David. Jelas Giselle. Lagi-lagi Bu RT dan Bibi Endah kaget mendengarnya. Bibi Endah pindah ke dekat Giselle dan mengusap punggung Giselle. Aku jadi curiga, melihat Yudi yang tiba-tiba menginginkan David. Padahal dulu dia yang gak mau bertanggung jawab, dia juga memilih menikahi wanita lain. Apa jangan-jangan istrinya gak bisa hamil? Apalagi orang kaya, mereka pasti sangat membutuhkan keturunan untuk meneruskan bisnis mereka. Ujar Bibi Endah. Aku juga mikirnya begitu Bi.
Hanya saja menurutku bukan istrinya yang gak bisa hamil, tapi Yudinya yang gak bisa memberikan anak. Mungkin dia sudah terkena karmanya. Tuhan itu memang adil, ujar Bu RT. Nah benar itu Bu RT. Tapi sekarang aku jadi khawatir pada Giselle. Bagaimana kalau Yudi datang dan kembali ingin merebut David? Menurut Bu RT, Giselle baiknya gimana? Bu RT tampak mikir, orang yang mereka hadapi bukan orang biasa, tapi orang dari kalangan atas yang bisa melakukan segalanya. Giselle dan Bibi Endah juga ikutan mikir. Susah banget emang berhadapan dengan orang berkuasa. Apalagi zaman sekarang, dengan uang semuanya bisa menjadi mudah. Bahkan yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Sepada, panggil seseorang dari luar rumah Bibi Endah. Giselle dan yang lainnya menoleh ke arah pintu. Ada dua orang berdiri di pintu dan dari penampilan mereka yang sangat berkelas, sepertinya mereka bukan orang dari desa ini. Mata Giselle seketika membola begitu melihat orang yang datang ke rumah Bibi Endah. Giselle menarik tangan Bibi Endah dan menggenggam erat. Giselle benar-benar butuh kekuatan saat ini. Bibi Endah menyadari raut wajah tidak biasa Giselle, apalagi saat Giselle yang semakin menggenggam erat tangannya. Bibi Endah yakin laki-laki itu pasti Yudi, tapi siapa perempuan yang bersamanya itu? Penampilannya memang sangat berkelas, tapi sepertinya sudah berumur, gak mungkin kan itu istrinya. Kalau diperhatikan mereka terlihat seperti ibu dan anak. Ibu RT yang melihat Giselle dan Bibi Endah diam saja, berinisiatif menyambut tamu Bibi Endah. Maaf kalian siapa ya dan ada tujuan apa datang ke sini? Apa kalian ingin mencari seseorang? Tanya Ibu RT seramah mungkin. Kami ingin bertemu Giselle dan mau bicara dengannya. Ujar perempuan itu tanpa basa-basi. Giselle, Ibu RT baru tersadar, sepertinya orang di depannya ini orang yang baru saja mereka bicarakan. Giselle menarik nafasnya sejenak, dia gak mungkin diam saja. Dia harus bisa menghadapi orang Yudi. Bibi, tolong bawa David pergi lewat pintu belakang. Bisik Giselle pada Bibi Endah kemudian bangkit dari duduknya. Bibi Endah mengangguk mengerti dan ikut bangkit dari duduknya. Giselle takut dia tidak bisa mengontrol emosinya dan David kembali mendengarnya teriak. Giselle gak mau psikis anaknya terganggu. Saya Giselle, kalian mau bicara apa? Tapi sebelumnya silakan duduk. Maaf rumahnya sangat berantakan dan kami juga hanya ada tikar. Ujar Giselle berusaha seramah mungkin dan menggenggam tangan Ibu RT, seolah menggoda Ibu RT agar tetap bersamanya. Wanita itu tampak menatap jijik isi rumah Bibi Endah, tapi berhubung ini demi kepentingannya, dia harus bisa menahan diri. Tidak apa-apa kami juga tidak akan lama. Ujarnya kemudian melangkahkan kaki ke arah tikar yang tersedia. Giselle sudah duduk berhadapan dengan Yudi. Meski begitu Giselle benar-benar tidak mau melihat wajah Yudi. Ibu boleh tinggalkan kami dengan Giselle, kami hanya mau bicara dengan Giselle. Ujar ibu itu, ini ibu saya dan dia harus ada di sini. Kalau kalian tidak mau ada dia, saya juga tidak mau bicara dengan kalian. Tegas Giselle. Ibu itu tampak menatap sinis Giselle. Udah miskin, gak tahu sopan santun lagi. Batinnya, baiklah, kalau kamu maunya begitu. Sebelumnya perkenalkan saya Nindi Sanjaya ibu kandungnya Yudi. Giselle saya sudah banyak mendengar cerita tentang kamu dari Yudi. Kalian yang sempat berpacaran dan akhirnya kamu mengandung dan melahirkan anak Yudi. Meski sudah ada anak di antara kalian, kamu tentunya sudah tahu bukan, kalau Yudi sudah punya istri dan kalian tidak mungkin bisa bersatu. Ujar ibu Yudi, saya juga gak sudi bersatu kembali dengan anak ibu yang gak punya hati itu. Batin Giselle berteriak. Begini Giselle saya mau buat penawaran buat kamu. Saya yakin kamu pasti suka dengan penawaran yang saya buat. Ujarnya kemudian mengambil map yang dibawanya. Giselle masih diam saja begitu juga dengan Yudi dan Ibu RT. Ini, di sini ada cek senilai 2 miliar, ini juga ada sertifikat 1 buah rumah dan 1 buah ruko. Letaknya ada di perumahan Ria Fajar yang gak begitu jauh dari sini. Saya yakin dengan semua ini kamu dan orang tuamu bisa hidup dengan nyaman dan gak perlu ngontrak lagi. Kamu juga bila mulai menata kembali kehidupan kamu. Kamu masih sangat muda dan cantik, saya yakin banyak laki-laki yang mau sama kamu, meski sudah gak perawan lagi. Ujarnya lagi. Giselle seketika mengepalkan tangannya mendengar kalimat terakhir Ibu Yudi. Giselle tahu dia memang sudah tidak perawan, tapi itu semua karena anaknya yang gak bertanggung jawab itu. Ini semua bisa kamu ambil tapi dengan satu syarat, berikan anak kamu pada kami. Begini Giselle kamu jangan marah dulu,
Kami juga melakukan ini demi kebaikan kita bersama. Coba kamu pikirkan masa depan anak kamu. Kalau dia ada bersama kami, selain kehidupannya masa depannya juga sangat terjamin. Kelak dia juga bisa seperti Yudi, menjadi pemimpin perusahaan milik keluarga kami. Sebagai seorang ibu kamu pasti bangga bukan memiliki anak yang sukses. Giselle benar-benar gak tahan mendengarnya, ternyata ibu dan anak sama saja. Benar-benar suka merendahkannya. Giselle kemudian mengambil mapnya. Yudi dan ibunya tersenyum senang. Benarkan dugaan mereka, orang miskin mana yang bisa menolak uang sebanyak itu? Bagus Giselle, kamu sudah melakukan hal yang tepat, sekarang mana anak itu? Kami mau segera pergi dari sini, ujar ibu Yudi. Giselle kemudian bangkit dari duduknya, tangannya semakin menggenggam erat mapnya. Anak kalian bilang, ini anak, plak. Giselle memukul keras Yudi dengan mapnya. Bersambung. 16. Giselle. Kaget Yudi dan ibunya melihat aksi tidak terduga Giselle. Ibu RT bahkan sampai menganga. Tadinya dia sempat merasa kecewa saat Giselle mau mengambil mapnya. Gak tahunya Giselle ternyata melempar map itu ke laki-laki pengecut itu. Meski kelakuan Giselle tidak sopan, Ibu RT mendukung apa yang dilakukan Giselle kali ini. Enak saja mereka mau mengambil David dengan cara seperti itu. Gak ada kata maaf lagi. Mentang-mentang mereka dari kalangan atas bisa seenaknya saja gitu. Kenapa gak terima kamu saya lempar? Itu bahkan belum ada apa-apanya dengan semua rasa sakit yang kamu torehkan dan semua penderitaan saya selama ini. Beruntung kalian masih saya terima di rumah ini dan bukan langsung mengusir kalian. Tadinya saya pikir, kalian ada sedikit saja rasa penyesalan. Paling tidak ada terucap kata maaf dari bibir kalian, tapi ini apa ini Kalian datang-datang langsung menawarkan sejumlah uang, kalian pikir saya pengemis dan tidak punya tempat lagi untuk saya berlindung Saya tidak butuh semua ini. Marah Giselle kembali mengambil mapnya dan melemparkannya pada Yudi. Yudi kembali kaget tapi tetap memilih diam. Dan tadi ibu bilang apa? Anak saya bisa jadi pemimpin dan hidup sukses kalau bersama kalian. Ibu, dengarkan saya baik-baik, saya gak butuh anak saya jadi pemimpin bahkan presiden sekalipun. Kalau akhlaknya saja nol besar, tidak punya hati dan tidak mau bertanggung jawab. Jika saya jadi ibu, saya pasti akan sangat kecewa dan sedih, kalau anak saya menghamili perempuan dan gak mau bertanggung jawab. Di mana perasaan ibu sebagai perempuan? Saya akui dulu Yudi memang gak mau bertanggung jawab, tapi sekarang dia sudah mau kan. Dia juga menjamin kehidupan kamu, lalu apalagi yang kurang dari anak saya? Ujar ibu Yudi tidak terima. Giselle sangat kaget mendengarnya, ini ibunya Yudi benar-benar apa hati nuraninya sudah mati. Gak usah jadi perempuan munafik deh Giselle. Gak usah sok jual mahal juga. Saya yakin seumur hidup kamu belum pernah melihat uang 2 miliar. Lagian dilihat dari penampilan kamu, bisa saja kan kamu sengaja menjebak anak saya waktu itu. Kamu pasti ingin masuk bagian dari keluarga Sanjaya, iya kan? Ngaca dong Giselle, perempuan seperti kamu mana pantas masuk ke keluarga saya. Harusnya kamu bersyukur kami mau mengganti waktu kamu selama 2 tahun ini dengan uang yang tidak sedikit. Coba kamu berpikir realistis, saya yakin seumur hidup kamu, mau kamu kerja sekeras apapun, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan uang 2 miliar, kecuali kalau kamu jual diri. Plak, Giselle yang benar-benar sudah tidak tahan tanpa sadar menamparkan wajah ibu Yudi. Mereka berempat tampak kaget melihat apa yang dilakukan Giselle. Bahkan Giselle sendiri sangat kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Kurang ajar ya, kamu berani menamparkan saya. Yudi cepat cari anaknya dan langsung bawa pergi. Saya benar-benar muak lihat perempuan gak tahu diri ini. Pak, bantu saya, teriaknya. Giselle dan ibu RT lagi-lagi terkejut saat 2 orang berbadan besar masuk ke rumah Bibi Endah. Giselle benar-benar tidak menyangka kalau mereka sudah membuat rencana sedemikian rupa untuk mengambil anaknya. Belum selesai keterkejutan mereka, kedua laki-laki itu langsung menahan tubuh Giselle dan Bu RT. Lepaskan saya, teriak Giselle dan berusaha untuk melepaskan dirinya. Yudi dan ibunya tidak peduli dengan teriakan Giselle. Mereka sibuk mencari anak Giselle. Kamar kosong, ruang tengah kosong, bahkan dapur juga kosong, hanya baju-baju dan mainan David yang kelihatan. Mereka saling menatap, di mana kira-kira Giselle menyembunyikan anaknya. Kamar mandi. Yudi cari ke kamar mandi. Mami periksa lemari-lemarinya. Ujar Yudi kembali berlari ke arah belakang. Mami Yudi mengangguk mengerti dan kembali masuk kamar.
Giselle yang tenaganya sudah mulai berkurang karena terus berontak, akhirnya memilih untuk berteriak. Kalau hanya dia dan Ibu RT berdua tidak akan sanggup untuk melawan. Apalagi Ibu RT, dia juga sudah berumur. "Teh Dita, tolong ada maling!" teriak Giselle sekuat tenaga. Dita yang sedang nyapu, langsung berlari ke depan begitu mendengar teriakan Giselle. "Mana maling? Mana maling?" Dita ikut teriak sambil membawa sapunya. "Teh ini tolongin Giselle, tolong panggilin warga teh." Giselle kembali berteriak. Dita tampak kaget begitu melihat keadaan Giselle dan apa yang terjadi di rumah Bibi Endah. "Ah tolong, Ina, Noni, semuanya tolong ada maling. Ada maling!" teriak Dita kemudian masuk rumah Bibi Endah dan memukul para laki-laki yang berbadan besar itu. "Mana maling? Mana maling?" ujar para tetangga langsung keluar dari rumah masing-masing. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan masing-masing dari mereka yang memegang alat ngepel, gayung, penggorengan, ember dan sebagainya. "Tolong!" terdengar teriakan kembali dari rumah Bibi Endah. Para warga yang mendengar teriakan dari rumah Bibi Endah langsung berlari ke sana. "Ada maling! Ada maling!" teriak para warga dan langsung menyerbu dua orang bertubuh besar itu. Beberapa ibu-ibu bahkan ikut mengambil sayur yang berserakan dan memukulkannya pada orang suruhan Yudi. Suasana begitu riuh dan tak terkendali. Puk puk puk, terdengar suara pukulan. Yudi yang baru keluar dari kamar mandi sampai terdiam, begitu juga dengan ibu Yudi yang baru keluar dari kamar. "Itu juga malingnya itu!" teriak Ibu RT saat melihat Yudi. Warga yang melihat Yudi langsung berlari ke arah Yudi dan ibunya. Apalagi para ibu-ibu terlihat begitu bersemangat. Stop, stop, kami bukan maling, kami bukan maling!" teriak Ibu Yudi yang mulai takut diamuk para warga. Para ibu-ibu itu tidak peduli dengan teriakan Ibu Yudi dan dengan kompak mengeroyok Ibu Yudi, begitu juga dengan Yudi. Yudi dan orang-orang yang datang bersamanya benar-benar tidak berkutik sama sekali. Terlebih lagi warga yang datang semakin banyak jumlahnya. "Stop, stop semua, jangan main hakim sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, stop!" teriak Pak RT dengan suara lantangnya. Para warga seketika menghentikan aksinya, namun tidak melepas mangsa dari tangan mereka. "Pak, tolong kami Pak, kami bukan maling, ini salah paham," ujar Ibu Yudi dengan penampilan yang sudah sangat acak-acakan. Mimpi apa dia semalam, sampai dikeroyok masa seperti ini? Giselle menahan senyum saat melihat penampilan Ibu Yudi yang sudah sangat berantakan. "Salah paham apaan? Kalian memang mau maling? Kalian mau mengambil paksa anak Giselle? Pakai bawa bodyguard segala?" marah Ibu RT. Para warga tampak kaget mendengarnya dan mulai memperhatikan Yudi dan kawanannya. Pak RT jalan mendekati istrinya. "Sabar Bu, kita omongin baik-baik, biar masalahnya cepat selesai. Ayo ibu-ibu itu rapikan dulu ini tempatnya dan kalian berempat silakan duduk berjejer di sini," ujar Pak RT tenang. Para ibu-ibu langsung mengumpulkan sayur-sayuran pada berantakan, sedangkan Ibu Yudi dan kawanannya memilih menurut mereka tidak punya pilihan lain. Seram juga ternyata diamuk masa. "Sekarang bisa Ibu jelaskan, apa benar apa yang dikatakan istri saya kalau kalian mau mengambil paksa anak Giselle?" "Kami tidak mengambil paksa Pak, kami hanya mau membawanya pulang saja. Anak itu adalah cucu saya, ini ayah kandungnya," ujar Ibu Yudi. "Bohong Pak, aku ada di sini dari tadi dan melihat semuanya." Awalnya mereka menawarkan sejumlah uang pada Giselle untuk ditukar dengan anak Giselle, tapi Giselle langsung menolaknya. Mereka memang sempat berselisih paham dan tiba-tiba ibu ini menyuruh anak buahnya masuk untuk menahanku dan Giselle. Lalu mereka mengobrak-abrik rumah ini mencari keberadaan anak Giselle. Mereka mau mengambil paksa anak Giselle. Jelas Ibu RT. Lagi-lagi para warga tampak kaget mendengarnya. Pak RT tampak menghela nafas kemudian menatap Yudi dan ibunya. "Saya percaya sama apa yang dikatakan istri saya. Saya memang tidak berhak ikut campur masalah kalian, tapi kalau itu menyangkut kenyamanan warga saya juga bisa tinggal diam. Di sini jelas kalian yang salah, kalian sudah seenak ngobrak-abrik rumah ini, kalian juga sengaja bawa orang. Sekarang lihat ini, rumah ini juga jadi sangat berantakan karena kalian. Jangan karena kalian orang kaya kalian bisa seenaknya saja. Sekarang biar masalahnya selesai, kalian minta maaf pada Giselle, juga ganti rugi dengan semua barang-barang ini," ujar Pak RT. "Tapi barang-barang ini hancur bukan karena kami," ujar Ibu Yudi tidak terima.
Ternyata ibu sangat pelit ya, udah jelas-jelas semua kekacauan ini terjadi karena kalian dan sekarang ibu gak mau ganti rugi. Udah pak, bawa saja masalah ini ke kantor polisi. Ujar Bu RT pura-pura mengancam. Dia yakin orang seperti Ibu Yudi ini, pasti akan sangat gengsi bila berurusan dengan polisi. Tunggu, baiklah kami ganti rugi. Ngalah Ibu Yudi. Malas juga dia kalau harus berurusan dengan polisi hanya karena masalah sepele. Ibu Yudi kemudian meraih tasnya dan mengeluarkan uang merah-merah yang cukup banyak. Itu cukup kan? Ujarnya sambil melempar uangnya. Apa ibu tidak pernah diajarkan sopan santun? Apa seperti itu cara memberikan uang? Ternyata ibu tampang doang oke, dalam zong besar. Ujar Ibu RT. Ibu Yudi menatap kesal Ibu RT dan kembali memungut uangnya. Hancur sudah harga dirinya di depan orang-orang kampung ini. Gisel dan para warga tampak tersenyum penuh kemenangan saat melihat Ibu Yudi memungut uangnya. Ini uangnya, udah puas. Ujarnya sambil memberikan uangnya pada Ibu RT. Ayo Yudi kita pergi. Ibu belum minta maaf pada Gisel, kamu juga Yudi. Ujar Pak RT. Ibu Yudi tampak sekuat tenaga menahan kemarahannya, benar-benar ini orang kampung. Kesempatan dalam kesempitan banget, tapi tenang saja, dia gak bakal tinggal diam. Tunggu saja tanggal mainnya. Ibu Yudi kemudian menghampiri Gisel. Gisel, saya minta maaf. Ujarnya benar-benar tidak ikhlas. Gisel sangat tahu permintaan maaf itu bukan tulus dari hati, tapi karena tidak mau masalah semakin lama. Gisel memaafkannya. Gisel, aku juga minta maaf. Ujar Yudi menundukkan kepalanya. Iya saya maafkan. Ujar Gisel. Baiklah, berhubung Gisel sudah memberikan maafnya, kalian boleh pergi. Tapi kalau boleh saya meminta jangan lagi pernah datang ke desa ini. Ujar Pak RT. Ibu Yudi sudah tidak peduli dan langsung keluar begitu saja sambil menarik tangan Yudi. Ibu RT tampak mengusap dadanya, benar-benar itu kelakuan. Bersambung, 17. Setelah kejadian tadi sore yang menimpa Gisel, Gisel jadi gak bisa berpikir dengan tenang, dia dihantui perasaan takut. Dia takut, Yudi dan ibunya kembali datang atau bisa jadi menyuruh orang untuk menculik anaknya. Gisel gak bisa membayangkan bagaimana kalau anaknya sampai diculik, dia pasti tidak akan bisa menemui David lagi. Ingin rasanya Gisel teriak dan marah, kenapa masalah ini terus menimpanya. Tidakkah dia bisa hidup tenang dan nyaman seperti orang kebanyakan? Gisel menatap anaknya yang tengah minum asinya dengan mata terpejam. Dengan perlahan Gisel mengusap rambut David dan dengan perlahan juga mengecup kening David. Nak apapun yang terjadi ke depannya nanti jangan pernah lupakan Mama ya sayang. Mama sangat mencintai dan menyayangi David. Sekuat tenaga, Mama pasti akan memperjuangkan kamu agar tetap bersama Mama sayang. Tapi Mama juga sadar dengan kemampuan Mama, kalau bukan karena pertolongan orang-orang sekitar kita, Mama pasti sudah kehilangan David. Batin Gisel dan kembali mengecup David. Gisel melepas putiknya begitu dirasanya David sudah benar-benar terlelap. Dengan perlahan Gisel meletakkan David di kasur. Gisel menarik selimut David dan kembali mengecup kening anaknya, sebelum dia keluar kamar. Gisel ini dimakan, Bibi masak kacang rebus tadi. Ujar Bibi Endah sambil menonton televisi. Iya Bi, ujar Gisel ikut duduk di samping Bibi Endah. Gisel menarik nafasnya sejenak kemudian membuangnya perlahan. Gisel sudah memikirkannya dan dia harus menyampaikannya pada Bibi Endah. Bibi, Gisel ingin pindah dari sini. Ujar Gisel pelan. Pindah kenapa Neng? Apa kamu tidak enak sama para warga karena kejadian tadi sore? Neng, mereka sangat mengerti keadaan kamu. Lihat tadi mereka juga memberi kamu semangat. Bukan karena itu Bibi, Gisel juga sebenarnya sangat nyaman tinggal di sini. Gisel hanya takut Bibi, takut kalau mereka kembali datang atau menyuruh orang untuk mengambil David. Gisel juga ada perasaan was-was bagaimana kalau mereka membawa masalah ini ke jalur hukum. Jalur hukum gimana maksudnya? Tok tok tok. Baru juga Gisel mau menjawab tapi tidak jadi karena ketukan di pintu rumah Bibi Endah. Sebentar Neng, ucap Bibi Endah kemudian bangkit dari duduknya. Assalamualaikum Bibi. Waalaikumsalam, Bu Ret dan Pak RT, silahkan masuk. Bu RT tersenyum kemudian duduk di samping Gisel. Gisel meletakkan kacang rebusnya di tengah. Silahkan dimakan Bu RT dan Pak RT. Iya terima kasih Neng Gisel, ujar Ibu RT. Sama-sama, kebetulan sekali ada Ibu RT dan Pak RT di sini. Gisel mau pindah Bu RT. Gisel benar-benar gak bisa tenang,
Bahkan setiap kali ada yang mengetuk pintu, jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat. Giselle sangat takut kalau yang datang itu Yudi atau orang suruhannya. Curhat Giselle. Ibu RT mengusap punggung Giselle. Ibu mengerti ketakutan Giselle, terus Giselle mau pindah kemana? Tanya Ibu RT. Giselle juga belum tahu Ibu RT, Giselle baru merencanakannya dan sedang mencari-cari tempat yang bisa untuk Giselle sembunyi. Sebenarnya Ibu dan Pak RT juga tadi sempat membicarakan hal yang serupa. Itu juga maksud kedatangan kami ke sini. Tapi sebelumnya Giselle jangan berpikir macam-macam ya, takutnya kamu mengira kami mau mengusir kamu lagi. Enggak sama sekali, kami justru sangat memikirkan untuk kebaikan Giselle dan David. Melihat apa yang terjadi tadi sore, Ibu yakin Yudi dan ibunya gak mungkin diam saja, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan David. Bahkan Pak RT juga ada mendapat laporan kalau ada orang asing yang diam-diam mengintai ke arah rumah ini. Ibu yakin itu adalah orang suruhan Yudi. Giselle tampak kaget mendengarnya. Kalau ada yang mengintai, bagaimana kami akan keluar Ibu RT? Kemanapun kami pergi mereka pasti akan menemukan kami. Lirih Giselle, kamu tenang dulu oke, makanya kita tidak boleh lengah sedikitpun. Kita juga pasti punya cara untuk melawan mereka. Sebenarnya tadi kami ada bicara dengan Bibi yang bekerja di rumah kami. Dia punya saudara yang bekerja sebagai pembantu di Bogor Kota. Sudah beberapa hari ini, saudaranya itu minta dicarikan orang yang mau membantunya. Kalau misalkan Giselle kerja sebagai pembantu untuk sementara, apa Giselle bersedia? Ibu yakin kalau tinggal di rumah itu kamu pasti aman dan gak diketahui oleh Yudi dan orang-orangnya. Ujar Ibu RT, ada perasaan gak enak juga di hatinya, mengingat Giselle yang sarjana tapi disuruh jadi pembantu. Giselle gak masalah sama sekali Ibu RT, yang penting pekerjaannya halal. Hanya saja, Giselle ada David, apa mereka bersedia menerima David juga? Kalau itu sebenarnya ibu juga kurang tahu, hanya saja tadi kami juga sempat bicara dengan Bibi itu, namanya Elis atau lebih sering dipanggil Bibi Elis. Katanya rumah tuannya cukup luas dan tuannya hanya tinggal sendirian di sana. Tuannya biasanya sudah berangkat kerja jam 7 pagi dan jam 10 malam baru kembali. Bahkan sering juga dia gak pulang. Ibu juga sudah menceritakan tentang Giselle. Bibi Elis bilang untuk sementara kalian bisa menyembunyikan David. Dia berangkat pagi dan pulang malam ini, gak mungkin juga dia ketemu David. David jam 7 atau 8 biasanya sudah tidur dan bangun pasti di atas jam 7 terus. Ah iya Bu RT benar dan Giselle akan bekerja segiat mungkin dan tentunya jujur. Supaya kelak kalau dia suka dengan cara kerja Giselle, Giselle bisa menceritakan tentang David padanya, dan semoga saja menerimanya. Nah itu kamu tahu, perlahan-lahan tapi pasti. Berarti ini ibu SMS dia ya, supaya dia membicarakan pada tuannya kalau kamu mau bekerja di sana. Ujar Ibu RT kemudian mengambil ponselnya. Iya Bu RT, terima kasih banyak Bu RT dan Pak Ret. Ujar Giselle merasa terharu. Iya sama-sama, satu lagi, itu kan di sekitar sini ada orang suruhan Yudi bagaimana kami akan pergi. Dia pasti akan tahu kami pergi dan mengikuti kami. Giselle tenang saja untuk itu. Bapak akan menyuruh salah satu warga untuk mengawasi orang itu. Kita juga akan pergi dari kebun belakang. Kalau bisa kita perginya sebelum subuh saja. Bapak juga bisa meminjam mobil salah satu warga agar orang itu tidak curiga sama sekali. Ujar Pak RT. Lagi-lagi Giselle merasa terharu mendengarnya. Segitunya mereka memikirkannya dan juga anaknya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak RT. Giselle berjanji kelak kalau Giselle jadi orang sukses Giselle pasti membalas semua kebaikan Pak RT, Ibu RT dan Bibi Enda tentunya. Kami sama sekali gak mengharapkan balasan Giselle, dengan Giselle bisa hidup bahagia itu saja sudah cukup bagi kami. Ujar Bibi Enda. Iya Bibi terima kasih, Neng. Ini ada balasan dari Bibi Elis, tuannya memang belum pulang, tapi dia sengaja menunggu tuannya supaya bisa membicarakannya malam ini juga. Dia juga bilang Neng Giselle bisa siap-siap supaya besok pagi, sebelum tuannya berangkat kerja, Neng Giselle bisa bertemu dengannya. Ujar Ibu RT, harus malam ini juga Bu RT, apa gak besok saja? Giselle juga mau pamitan pada yang lain. Kalau menurut Bapak sebaiknya malam ini saja Giselle. Dan sebaiknya buatlah kepergian kamu ini seperti orang kabur. Bila perlu buat tulisan di secari kertas kalau kamu memang kabur. Ini akan lebih baik, karena Bapak yakin Yudi dan orang-orangnya pasti akan datang kembali ke sini untuk mencari kamu.
Kami juga akan menghilangkan semua bukti-bukti kemana kamu pergi. Mereka itu orang licik, jadi harus kita balas dengan tidak kalah liciknya. Jelas Pak RT. Iya Pak RT benar, tidak salah orang-orang memilih Pak RT. Selain baik, Pak RT memang sudah sangat berpengalaman. Tentu saja hal-hal seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak. Kalau begitu kamu siap-siap sekarang, Bapak juga mau mengurus mobilnya. Iya Pak RT, *****. Jam 3 dini hari Giselle sudah siap berangkat. Barang-barangnya juga sudah dimasukin ke dalam koper. Giselle tidak membawa semua barang-barangnya, hanya secukupnya saja. Kamu udah siap berangkat Giselle? Tanya Pak RT. Iya Pak RT, bagus kalau begitu ayo kita berangkat. Ini kopernya biar Bapak yang bawa. Giselle menganggukkan kepalanya. Giselle, pakaikan selimut kecil ini pada David biar gak kedinginan. Ujar Bibi Endah sambil memberikan selimut kecilnya. Iya Bibi, ujar Giselle kemudian memakaikan selimutnya pada David yang ada dalam gendongannya. Sebelum keluar dari rumah Bibi Endah, Giselle kembali menatap rumah itu. Rumah yang memberikan banyak kenangan selama 2 tahun ini. Selamat tinggal, batin Giselle. Ayo Neng, kita sudah bisa keluar. Ujar Bu RT. Iya Bu RT. Mereka berlima kemudian keluar dari pintu belakang rumah Bibi Endah. Pak RT memimpin jalan sambil membawa koper, diikuti Ibu RT membawa tas mainan David. Di belakangnya ada Giselle yang menggendong David dan yang paling belakang ada Bibi Endah yang membawa tas perlengkapan David. Mereka melangkahkan kaki pelan-pelan dan tidak ada yang bersuara. Benar-benar sudah seperti maling saja. Mereka sudah lewat kebun dan masih jalan melewati beberapa gang lagi. Pak RT memang sengaja memarkirkan mobilnya cukup jauh. Lebih kurang 15 menit berjalan kaki sampai juga mereka di mobil. Giselle sedikit merasa lega, dia seperti sudah berhasil melewati ujian pertamanya. Orang suruhan Yudi sepertinya sangat siaga. Dia masih saja setia duduk di tempatnya dan memperhatikan rumah Bibi Endah. Ujar Pak RT begitu membaca isi pesanwannya. Namanya juga sudah pekerjaan Pak, dia lengah sedikit saja, bisa kena marah dia itu. Ujar Ibu RT, Ibu benar juga, setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Baiklah kita sudah bisa pergi, apa kalian sudah siap dan siap berangkat? Siap Pak RT, bersambung, 18. Giselle dan yang lainnya sampai di Bogor pukul 4:10. Hari masih tampak begitu gelap dan orang yang berlalu lalang juga masih sangat jarang. Pak RT turunkan kami di musala terdekat saja ya, biar kami nunggu di sana sekalian sholat subuh. Ujar Giselle, iya, gak apa-apa ya kami gak ikutan menunggu. Kami harus secepatnya kembali, biar orang-orang juga gak ada yang curiga. Ujar Pak RT, gak apa-apa banget Pak RT, kalian mau membantu kami sampai sejauh ini saja, Giselle sudah sangat berterima kasih. Oh iya Pak RT itu kayaknya ada musala, kami turun di depannya saja. Pak RT menganggukkan kepalanya dan membawa mobilnya ke depan musala. Begitu mobil berhenti, mereka berempat turun dari mobil berikut barang-barang Giselle. Neng, lirik Bu RT dan membawa Giselle ke pelukannya. Kalian hati-hati ya Neng, jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa langsung kabari Ibu atau Bibi Endah. Ujar Bu RT, dia sedih harus berpisah dengan Giselle. Giselle sudah seperti anaknya sendiri. Iya Bu RT, kalian juga ya. Giselle pasti akan sangat merindukan kalian, apalagi masakan Ibu RT. Sama Neng, Ibu pasti akan sangat merindukan lomba makan bareng kamu, sama David juga. Ujarnya kemudian melepaskan pelukannya dan beralih pada David yang masih tidur dengan nyenyaknya. Baik-baik ya ganteng, jangan nakal, harus jadi anak nurut, kasihan Mama Giselle yang udah berjuang keras demi kamu sayang. Oma pasti akan sangat merindukan main dengan David. Ujarnya kemudian mengecup pipi David. Iya Oma, David pasti jadi anak penurut. Makasih banyak Oma, untuk semuanya. Ujar Giselle menirukan suara anak kecil. Ibu RT tersenyum kecil mendengarnya kemudian mengusap bahu Giselle. Giselle kami pulang ya, ingat jaga diri baik-baik, harus jadi wanita kuat gak boleh lemah dan harus selalu semangat. Iya Pak RT juga harus sehat terus, biar bisa jadi Pak RT terus. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Pak RT, semoga semua yang baik-baik ada bersama Pak RT dan keluarga. Iya sama-sama, kalau begitu kami pergi, ini juga jagoannya sehat terus dan cepat besar, biar jadi pelindung mamanya. Ujar Pak RT sambil mengusap kepala David yang tertutup selimut. Giselle menganggukkan kepalanya. Bi Endah,
Kami duluan, Bibi juga hati-hati pulangnya. Ujar Ibu RT dan kembali masuk mobil. Iya Bu RT, kalian hati-hati. Iya, Gisel dan Bibi Endah sama-sama melambaikan tangannya ke arah mobil yang perlahan menghilang dari pandangan mereka. Setelah mobilnya benar-benar sudah tidak terlihat barulah mereka masuk musala. Asteris. Setelah selesai sholat subuh, Gisel keluar mencarikan sarapan untuk mereka. Gisel juga membeli makanan untuk David, jaga-jaga takutnya David bangun dan minta makan saat Gisel pergi. Setelah selesai sarapan Gisel kembali mempersiapkan dirinya. Gisel menggunakan pakaiannya yang sederhana. Rambutnya diikat ekor kuda, hanya memakai bedak dan lipstik warna natural. Dengan tampilan Gisel yang natural, orang-orang pasti tidak menyangka kalau Gisel sudah memiliki anak. Dari segi wajahnya juga masih terlihat cocok jadi anak SMA, padahal umur sudah 25 tahun. Tepat jam 5:30 pagi, Gisel pamitan pada Bibi Endah. Gisel duluan yang akan berangkat ke sana, nanti setelah keadaan aman baru dia akan menjemput David dan Bibi Endah. Bibi doakan ya semoga semuanya berjalan lancar, ujar Gisel sambil salim. Iya Gisel, Bibi pasti akan selalu mendoakan kamu. Iya makasih Bibi. David, Mama pergi dulu ya sayang, ujar Gisel mengecup pelan pipi anaknya yang masih tidur dalam gendongan Bibi Endah. Gisel kemudian melambaikan tangannya pada Bibi Endah. Hati-hati Gisel. Iya Bibi, ujar Gisel. Gisel menarik kopernya sambil memegang kertas alamat tujuannya. Gisel terus berjalan kaki sambil sesekali bertanya pada orang-orang yang ditemuinya. Gisel merasa lega begitu dia sampai di alamat yang dituju. Ternyata gak begitu jauh dari musala tempat mereka berhenti. Gisel menatap pagar yang cukup tinggi di depannya kemudian menarik nafasnya pelan dan membuangnya perlahan. Gisel kemudian mencari letak belnya. Baru juga Gisel mau memencet bel, dia dikejutkan suara gerbang terbuka. Gisel seketika menoleh. Neng Gisel, panggil orang yang membuka pintu gerbang. Iya saya Gisel, Assalamualaikum Bibi, ujar Gisel sopan sambil mengulurkan tangannya. Waalaikumsalam, ucapnya ramah sambil menyambut uluran tangan Gisel. Ini pasti Bibi Eyus, tapi bagaimana Bibi tahu kalau Gisel sudah di sini? Barusan Bibi Endah ada SMS, katanya kamu sudah jalan ke sini. Makanya Bibi, sengaja menunggu kamu di gerbang, ujarnya. Gisel tersenyum mendengarnya, dia benar-benar bersyukur di balik semua masalah yang dihadapinya, dia selalu bertemu orang baik. Terima kasih Bibi, iya sama-sama, ayo kita masuk. Iya, ujar Gisel kemudian mengikuti langkah Bibi Elis. Gisel memperhatikan rumah di depannya. Rumah 2 lantai lumayan besar dan mewah. Halamannya juga cukup luas dan ada carport tempat mobil dan motornya parkir. Oh iya Bi, aku dengar tuannya tinggal sendiri. Apakah dia belum menikah atau sudah jadi duda? Tanya Gisel sambil melangkahkan kakinya. Belum menikah Neng, orangnya masih terbilang muda. Kalau gak salah umurnya sekitar 28 tahunan. Gisel tampak kaget mendengarnya. Masih muda, tapi kenapa dia tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Apa orang tuanya sudah meninggal? Batin Gisel. Gisel sebenarnya penasaran, tapi dia takut untuk bertanya lagi, takut dikira tidak sopan. Ayo Neng langsung ke kamar Neng Gisel saja. Saya sudah membicarakannya dengan tuan semalam dan dia bilang iya. Tapi biar lebih jelas, Neng Gisel nanti bicara lagi dengannya begitu tuan sudah turun. Silakan ini kamar Neng Gisel dan yang di sebelahnya itu kamar Bibi, ujar Bibi Elis sambil membuka pintu kamar. Gisel tampak kaget melihat kamarnya. Kamarnya cukup luas, sudah tersedia lemari 2 pintu dan kasur cukup besar muat untuk 2 orang. Gak salah ini kamar Gisel, Bi? Tanya Gisel seakan tidak percaya. Enggak Neng, di rumah ini hanya ada 5 kamar. 2 di bawah dan 3 di atas. Kamar tuan dan ruang kerjanya ada di atas, sedangkan yang di bawah dari dulu memang khusus untuk pembantu. Kamar ini juga sudah ditempati oleh pembantu sebelumnya, sebelum Neng Gisel. Ayo masuk, Neng Gisel sudah bisa beres-beres. Bibi juga mau buat sarapan untuk tuan. Sebentar lagi tuan akan turun. Iya Bi, sekali lagi terima kasih Bibi. Iya sama-sama kalau begitu Bibi ke dapur dulu. Iya, sepeninggal Bibi Elis, Gisel langsung membereskan isi kopernya. Gisel memasukkan baju-bajunya dan David ke dalam lemari, setelahnya Gisel meletakkan kopernya di atas lemari. Hanya beberapa menit saja waktu yang diperlukan Gisel membereskan baju-bajunya.
Dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini, jadi itu hanya perkara yang mudah saja baginya. Giselle kemudian keluar dari kamar. Ini hari pertamanya bekerja, jadi Giselle tidak mau membuat kesalahan walau hanya sedikit. Giselle melangkahkan kakinya perlahan mencari letak dapurnya. Dia ingin menemui Bibi Alice. Giselle melewati satu ruangan cukup kosong. Selanjutnya ada ruang tamu atau ruang apa itu, yang jelas semuanya lengkap di ruangan ini. Mulai dari sofa, lemari, TV berukuran besar dan perabotan-perabotan mahal lain. Giselle terus melangkahkan kakinya. Giselle tersenyum begitu melihat ada Bibi Alice. Bibi Alice tampak sibuk memotong buah. "Bibi, apa yang bisa Giselle kerjakan?" tanya Giselle. Neng, kamu udah kesini saja, udah selesai beberesnya." "Iya udah Bi, kalau begitu kamu bisa buat sarapan untuk kamu. Di sini santai saja kerjanya, yang terpenting jujur dan pekerjaan kita beres. Nanti setelah Tuan pergi saya akan jelaskan apa saja yang harus kita kerjakan." "Tapi Giselle udah sarapan Bi, gimana kalau Giselle bantu potong buahnya?" "Baiklah kalau kamu mau membantu, kamu bisa potong kiwinya dan usahakan potongannya sama besar ya." "Iya Bibi," ujar Giselle semangat. "Bibi kalau gak salah ini oatmeal buah kan ya, apa Tuan biasa sarapan seperti ini?" "Hanya kadang-kadang saja Neng, di situ ada catatan sarapan yang disukai Tuan. Kamu bisa mempelajarinya nanti. Tuan pasti akan sarapan sebelum berangkat kerja dan untuk makan malamnya jarang-jarang, tidak seperti dulu," ujarnya sambil memotong pisang. "Dulu, berarti Bibi udah lama kerja di sini." "Dari 5 tahun lalu Neng, sejak rumah ini selesai dibangun." Giselle mengangguk mengerti. "Bibi," terdengar panggilan seseorang. "Iya Tuan," jawab Bibi Alice. "Neng itu tuannya sudah turun, ayo Bibi kenalkan kamu dulu padanya," ujar Bibi Alice sambil mencuci tangannya. Giselle kembali mengangguk dan ikut mencuci tangannya. Mereka kemudian melangkah bersama ke arah meja makan. Giselle menganggukkan kepalanya, dia sedikit merasa takut, biar bagaimanapun ini pertama kalinya dia bertemu dengan bosnya. "Selamat pagi Tuan. Tuan ini keponakan saya yang saya bicarakan pada Tuan semalam," ujar Bibi Alice sopan. Jantung Giselle seketika berdebar cepat dan gugup begitu tuannya menatapnya dari bawah sampai atas. "Selamat pagi Tuan, saya Giselle," gugup Giselle sambil mengulurkan tangannya. Giselle memberanikan diri menatap tuannya. "Saya Darmen," ujarnya menyambut tangan Giselle. Darmen tampak memperhatikan wajah Giselle. Wajah Giselle terlihat tidak asing, dia seperti pernah bertemu dengan Giselle sebelumnya, tapi di mana? Bersambung, 19. "Bibi bisa kembali bekerja, Giselle kamu duduk," ujar Darmen. "Baik Tuan," ujar Bibi Alice. Sedangkan Giselle menganggukkan kepalanya kemudian duduk di kursi dekat Darmen. Darmen kembali menatap Giselle, dia yakin pernah bertemu Giselle, tapi benar-benar lupa di mana dan kapan. "Giselle apa kamu mengenal saya?" tanya Darmen tiba-tiba. Giselle seketika menatap Darmen. "Tidak Tuan, saya sama sekali tidak kenal dengan Tuan Darmen," ujar Giselle. Darmen mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin dia hanya mirip dengan salah satu pasienku," batin Darmen. "Lupakan pertanyaan saya sebelumnya. Kamu terlihat masih sangat muda, kenapa kamu tidak melanjutkan sekolah saja?" Giselle kembali menatap Darmen. "Usia saya tidak semuda kelihatannya Tuan, saya sudah 25 tahun. Saat ini fokus saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, saya butuh modal dan ingin buka usaha," jawab Giselle tidak sepenuhnya berbohong. Giselle memang berencana mau memperbesar usaha orang tuanya, tapi nanti setelah keadaannya normal dan uang mereka cukup. Darmen kembali menatap Giselle, dia gak menyangka usia Giselle sudah 25 tahun. "Apa karena penampilan Giselle yang natural makanya terlihat muda?" "Baguslah kalau niatan kamu seperti itu, semoga uangnya cepat terkumpul. Kamu bisa mulai bekerja hari ini. Tentang tugas-tugas kamu bisa kamu tanyakan pada Bibi Alice begitu juga yang lainnya. Satu lagi, saya paling tidak suka sama orang yang tidak jujur. Sekali saja kamu ketahuan berbohong, saya pastikan akan langsung memecat kamu," tegas Darmen. Giselle lagi-lagi gugup mendengarnya. Tapi kan dia tidak ada bohong. Darmen juga tidak bertanya kalau dia sudah punya anak atau belum. "Baik Tuan, apa saya sudah bisa pergi dan lanjut kerja lagi?" Darmen menganggukkan kepalanya. Giselle juga ikut menganggukkan kepala kemudian bangkit dari duduknya. Darmen kembali menatap punggung Giselle yang perlahan menghilang dari pandangannya.
Dia seperti melihat ada ketakutan dan kesedihan dari mata Giselle. Sebenarnya dia masih ingin bertanya banyak hal, tapi dia juga gak mau dicap orang terlalu kepo. Biar bagaimanapun dia kan bos, jadi dia harus bisa jaga wibawanya. Sementara Giselle sampai dapur begitu merasa lega. Tuannya ternyata tidak segalak yang dia pikirkan, bahkan dari wajahnya dia terlihat ramah dan baik. David, Mama sudah diterima bekerja sayang. Selamat untuk kita berdua, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita, dan yang terpenting gak ada yang bisa memisahkan kita. Batin Giselle. Jam 7:10 Darmen sudah pergi berangkat kerja. Itu berarti Giselle sudah bisa mengambil anaknya, tapi sebelumnya Giselle ingin mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu. Pekerjaannya yang paling penting saat ini. Seperti janjinya kalau dia akan bekerja segiat mungkin untuk anaknya. Ayo Giselle, Bibi tunjukkan dulu tugas-tugas kamu terlebih dulu, ujar Bibi Alice. Iya Bibi, ujar Giselle mengikuti langkah Bibi Alice. Mereka jalan bersama menaiki anak tangga. Ini adalah kamar Tuan Darmen dan kamar sebelahnya adalah ruang kerjanya. Sekarang kita mulai dari kamar Tuan Darmen, ujar Bibi Alice sambil membuka pintu kamar. Giselle mengangguk dan ikut masuk kamar. Giselle seketika menatap kagum begitu melihat kamar yang luas itu. Kasur ukuran besar, ada sofa, lemari dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai dari mengambil keranjang baju kotornya, nanti ini dicuci di bawah. Ini sarung bantal dan bed covernya diganti 1 minggu sekali, dan sekarang sebaiknya kita ganti saja, sekalian biar Bibi ajarkan cara mencucinya. Jelasnya sambil membuka sarung bantal. Iya Bibi, ujar Giselle ikut membuka sarung bantal. Sekarang kita lanjut ke gordennya. Ini gorden seminggu sekali cukup di vacuum cleaner dan 2 minggu sekali harus diganti. Sebentar biar Bibi ambilkan vacuum cleaner sekalian kamu belajar. Giselle kembali mengangguk dan memperhatikan apa yang dijelaskan Bibi Alice dengan serius. Setelah selesai urusan gorden, Bibi Alice juga masih menjelaskan tentang isi kamar Darmen, barang-barang yang harus dilap dan dirapikan. Begitu juga dengan cara mengepel lantainya. Satu lagi Neng, itu kamar mandinya juga harus disikat tiap hari. Sama satu lagi balkonnya juga harus dibersihkan dan bunga-bunga yang di sana juga harus disiram, ujar Bibi Alice. Iya Bibi, Giselle mengerti, ternyata untuk urusan kamar saja cukup makan waktu ya Bi, ujar Giselle. Ya begitulah Neng, apalagi Tuan Darmen kadang numpang tidur doang di rumahnya, makanya kebersihan dan kerapian kamarnya adalah yang paling utama. Ayo ini kain kotornya kita bawa turun. Kamu juga bisa mengambil anak kamu, kasihan mereka sudah terlalu lama menunggu. Iya Bibi, terima kasih banyak Bibi. Udah gak usah terima kasih terus, santai saja, sama jangan sungkan-sungkan bertanya kalau kamu belum mengerti. Iya Bibi, Selamat datang di tempat tinggal yang baru A. Semoga kita cocok tinggal di sini, anak mama sehat-sehat terus, gak nakal, bisa bantu mamanya kerja, oke ganteng, ujar Giselle begitu David dan Bibi Enda sampai di rumah Darmen. Ya hihihi, oce David ceria dan langsung minta diturunkan. David langsung berlari ke arah motor yang ada di carport, apalagi ada motor besar di sana, itu benar-benar menarik perhatian David. Emang deh itu David senang banget sama motor. Kalau begitu Bibi pulang ya Giselle, Bibi masih mau singgah ke rumah kamu, sekalian Bibi mau belanja juga ke pasar induk. Sepi deh rumah Bibi, gak ada kalian lagi. Kalian baik-baik di sini ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan menghubungi Bibi. Bibi Alice titip mereka ya, bantu aku menjaga mereka, ujar Bibi Endah. Iya, sebisa mungkin aku pasti bantu, ujar Bibi Alice. Giselle memeluk Bibi Endah sebagai ucapan perpisahannya. Air matanya tiba-tiba mengalir tanpa bisa dicegah. Bibi terima kasih banyak Hicks, terima kasih untuk semuanya selama 2 tahun ini. Giselle benar-benar senang bisa mengenal dan hidup bersama Bibi selama ini. Maafkan Giselle ya Bi, Giselle selalu merepotkan. Maafkan juga atas kesalahan Giselle yang disengaja atau tidak disengaja Hicks. Lirih Giselle sambil memeluk erat Bibi Endah. Kamu sama sekali gak merepotkan Neng, Bibi sangat senang ada kamu selama 2 tahun ini. Giselle harus selalu semangat terus ya, buktikan kalau kamu pasti bisa. Ingat ada kami semua yang sayang pada kamu dan akan selalu mendukung kamu. Iya Bibi, sekali lagi terima kasih. Bibi sehat-sehat dan Bibi juga harus selalu semangat. Iya Neng, terima kasih. Kalau begitu Bibi mau pamitan dulu sama David, ujarnya. Giselle mengangguk dan melepaskan pelukannya.
Bibi Enda jalan mendekati David yang terlihat sangat senang memperhatikan motornya. David tampak terkejut saat Bibi Enda memeluknya erat. Bibi Enda merasa berat berpisah dengan David. David sudah seperti cucunya sendiri dan sudah begitu banyak tawa yang tercipta selama bersama David. Entah kapan lagi dia bisa bertemu dengan David. Setelah Bibi Enda pergi, Giselle kembali melanjutkan pekerjaannya. Giselle sedikit kerepotan karena anaknya gak bisa diam dan sepertinya sangat penasaran dengan semua isi rumah itu. Giselle ngeri saja kalau David sampai memecahkan perabotannya. Saking gak bisa diamnya Giselle sampai menggendongnya di belakang dan memberikan David cemilan dan Giselle sambil menyetrika baju Darman. David senang-senang saja digendong belakang, biasanya juga suka begitu. Saat David tidur siang, Giselle langsung membantu Bibi Alice membersihkan perabotan lantai 1 dan 2 juga tidak lupa menyapu dan mengepelnya. Saat hari menjelang sore mereka pindah kerja ke halaman. Banyak bunga di sekitar halaman depan dan samping bahkan di belakang rumah masih ada sedikit lahan kosong yang digunakan untuk menanam beberapa jenis tanaman. Untuk pekerjaan urusan halaman Giselle sedikit merasa lega. Di sini dia bisa bekerja sambil bermain dengan anaknya. David juga kadang ikut membantu memungut rumput yang dicabut oleh Giselle atau Bibi Alice. Mama hihihi. David tertawa cekikian saat Giselle menyiram bunga. Mau bantu siram-siram. Ya. Oce David semangat. Giselle kemudian mengangkat David dan menyatukan tangannya dan David. Hihihihihihi. David benar-benar senang saat dia berhasil menyiram bunga. Diam-diam Bibi Alice tersenyum melihat keceriaan David. Dia benar-benar tidak menyesal telah membantu Giselle. Apalagi saat melihat Giselle yang benar-benar bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Jam menunjukkan pukul jam setengah 8 malam. Giselle tersenyum saat melihat anaknya tertidur dengan pulasnya. Sepertinya David nyaman-nyaman saja tidur di kasur barunya. Perlahan Giselle mengecup kening anaknya dan keluar dari kamar. Giselle mendengar ada suara televisi dari kamar Bibi Alice. Sepertinya Bibi Alice sedang nonton. Di kamar Bibi Alice memang ada televisinya. Giselle kembali melanjutkan langkahnya. Berhubung David sudah tidur dan pekerjaan mereka juga sudah selesai, Giselle ingin belajar membuat sarapan untuk Darman. Tadi Giselle sudah ditunjukkan buku-buku resepnya. Giselle membuka buku resepnya dan membacanya dengan teliti. Hari ini aku belajar buat nasi goreng saja sekalian untuk makan malamku. Semangat Giselle. Gumam Giselle. Giselle kemudian membuka kulkas dan menyiapkan bahan-bahannya sesuai dengan yang ditulis. Dengan semangat Giselle memotong bawang dan juga sayurannya. Dari catatannya memakai sayurannya agak banyakan dan Giselle suka itu. Giselle sangat suka sayur. Giselle yang sangat kaget karena suara orang berdeham di belakangnya, hingga tidak sengaja tangannya tersayat pisau. Giselle, kamu tidak apa-apa? Tanya Darman sambil mendekati Giselle. Giselle semakin kaget lagi dan jantung seketika berdebar cepat. Bukankah katanya Tuan Darman biasanya pulang jam 10-an, tapi kenapa ini dia tiba-tiba sudah di rumah? Batin Giselle. Giselle sampai tidak sadar saat Darman sudah mencuci tangannya yang terluka kemudian mengambil tisu dan menekannya pada luka tersayat Giselle. Lukanya tidak terlalu dalam, ini kamu tekan dulu tisunya biar darahnya berhenti mengalir, sebentar saya ambilkan plester. Ujar Darman tenang. Iya Tuan, gugup Giselle. Untung anaknya sudah tidur, bagaimana kalau David ketahuan di hari pertama bekerjanya? Tampak sudah karir Giselle sebagai pembantu. Bersambung, 20. Giselle kembali kaget saat Darman benar-benar kembali ke dapur sambil membawa plester. Sini tangan kamu, ujar Darman sambil membuka plasternya. Biar saya saja Tuan, saya bisa sendiri. Ujar Giselle gugup sekaligus merasa tidak enak. Saya tahu kamu pasti bisa, tapi kalau ada yang cepat dan gampang, ngapain harus diperibet? Sini tangannya. Mau gak mau Giselle memberikan tangannya, ternyata ada juga orang seperti tuannya ini, mau bantu tapi kok maksa. Sangat cepat bukan, gak sampai semenit. Ujar Darman begitu selesai memakaikan plasternya. Iya Tuan, terima kasih banyak Tuan. Ujar Giselle menatap tangannya yang sudah diplester. Sama-sama. Makanya lain kali kalau kerja itu, jangan ngelamun. Saya gak ngelamun Tuan, ujar Giselle tidak terima. Kalau gak ngelamun, gak mungkin kamu kaget. Giselle memberanikan diri menatap Darman. Memangnya orang ngelamun doang yang bisa kaget. Udahlah Giselle ngalah saja, daripada kamu dipecat atau gaji kamu dipotong. Batin Giselle berusaha menenangkan dirinya. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Apa wajah saya terlalu ganteng?
Giselle seketika tersenyum tipis mendengarnya. Gak ngangka dia kalau tuannya ini bisa juga bercanda. Nah gitu dong tersenyum, jadi aura wajah kamu semakin kelihatan. Gak usah terlalu kaku sama saya, santai saja. Saya gak makan orang, masih makan nasi saya. Lagi-lagi Giselle tersenyum mendengarnya. Sebenarnya kamu mau masak apa? Nasi goreng tuan. Sebenarnya saya sedang belajar membuat nasi goreng untuk sarapan tuan. Untuk sarapan? Kenapa dimasak sekarang? Saya gak suka nasi goreng dingin atau dipanaskan. Ujar Darman. Bukan begitu maksudnya tuan, saya mencoba memasak nasi gorengnya sekalian untuk makan malam saya. Jika rasanya pas, kata Bibi Alice, besok saya bisa membuat sarapan nasi goreng untuk tuan. Jawab Giselle. Kenapa harus dicoba dulu? Saya bukan pemilih masalah makanan, apa saja saya makan, yang terpenting takaran bumbunya pas. Khusus nasi goreng, satu hal yang harus kamu ingat, saya tidak suka pakai saus dan kecapnya sedikit saja. Sama satu lagi, usahakan pemakaian minyaknya sesedikit mungkin, saya paling gak suka makanan berminyak. Akan saya ingat baik-baik tuan. Bagus. Oh iya berhubung kamu mau masak nasi goreng, saya juga mau, saya belum makan malam. Baik tuan, maaf tuan untuk telurnya mau diceplok atau dicampur. Ceplok saja dan kalau bisa setengah matang dan saya mau yang spesial. Kamu tahu kan maksudnya spesial? Tahu tuan, telurnya 2. Pintar, sama satu lagi lalapannya timun, tomat dan selada. Siap tuan, ujar Giselle mengangguk mantap. Oke, kalau begitu saya ke atas dulu. Panggilkan saya kalau nasi gorengnya sudah matang. Iya tuan, Giselle tersenyum kecil begitu tuannya pergi, gak ngangka dia kalau tuannya seramah itu, pantas saja Bibi Alice sangat betah kerja di sini. Sementara itu di tempat lain atau lebih tepatnya di Jakarta, tampak Yudi sedang mondar-mandir di ruang kerja rumahnya. Dia sedang menghubungi orang suruhannya tapi belum juga diangkat dari tadi. Ini si Tony kemana lagi? Awas saja kalau dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, aku beri pelajaran dia. Kesal Yudi dan kembali mencoba menghubungi orang suruhannya. Tut. Halo tuan, halo Tony kemana saja kamu? Dari tadi saya hubungi. Maaf tuan, saya tadi ke toilet. Ke toilet saja lama banget. Gimana itu Giselle apa belum keluar juga dia? Tanya Yudi tidak sabaran. Sebelumnya juga Tony sudah mengabarinya, kalau Giselle gak ada keluar seharian ini dan pintu rumahnya terus tertutup. Belum ada tuan, tapi sebelumnya ibu yang tinggal bersamanya sudah ada dari tadi sore. Dia datang bersama barang belanjaannya dan warungnya juga sudah dibuka. Apa kamu tidak mencoba menanyakan pada ibu itu tentang Giselle? Sudah tuan dan jawabannya sama seperti warga yang lain, dia bilang tidak tahu. Saya juga sempat nongkrong di warungnya dan ada beberapa pembeli yang menanyakan tentang Giselle, ibu itu hanya menggelengkan kepalanya. Saya curiga tuan, Giselle sudah pergi dari rumah itu. Pergi kemana? Terus kamu kemana saja? Bukankah saya bilang kalau kamu harus terus memperhatikan rumah itu, dan kalau dia keluar ikuti kemanapun dia pergi. Masalahnya pintu keluarnya tidak hanya satu tuan. Saya sempat bertanya pada warga, dan kata mereka pintu keluarnya juga bisa lewat pintu belakang dan itu melewati kebun dan juga gang kecil. Yudi seketika memijat pangkal hidungnya, kenapa dia tidak kepikiran sampai ke sananya. Terus Giselle pergi kemana membawa anaknya? Ini gak bisa dibiarkan ini, dia harus bekerja cepat. Baiklah, kamu awasi terus di sana. Kamu juga tanyakan pada warga, informasi mengenai Giselle. Bila perlu berikan uang, supaya mereka mau buka mulut. Sebentar lagi saya akan transfer uangnya. Baik tuan, Yudi mematikan kasar sambungan teleponnya. Dia benar-benar tidak menyangka Giselle bergerak secepat ini, tapi kemana kira-kira Giselle membawa anaknya? Apa jangan-jangan Giselle membawa anakku ke rumah orang tuanya, atau ke rumah salah satu temannya? Aku sangat tidak menyangka dia bisa selicik itu sekarang, padahal dulu dia sangat polos. Gumam Yudi, tok, masuk. Suruh Yudi saat mendengar pintu ruang kerjanya diketuk. Yudi, Mami ada kabar bahagia. Ujar Mami Nindi tersenyum senang. Kabar bahagia apa Mi? Ujar Yudi kemudian duduk di sofa bersama maminya. Ini benar-benar kabar baik Yudi. Jadi begini Mami sudah menemui teman Mami yang pengacara hebat itu. Mami juga sudah menceritakan tentang anak kamu. Katanya bawa saja masalah ini ke jalur hukum. Kita tempuh jalur hukum untuk memperebutkan hak asuh anak kamu. Katanya kemungkinan kita untuk menang akan lebih besar bila dibandingkan dengan Giselle.
Selain kita bisa menggunakan uang, di sini posisinya kita juga jauh lebih unggul. Kamu sudah memiliki istri, otomatis anak kamu akan memiliki orang tua lengkap. Yang kedua, dari segi finansial otomatis kehidupan anak kamu akan terjamin kalau bersama kita. Sedangkan si Giselle itu hanya menang menyusui saja. Satu lagi yang paling penting, dia juga pasti tidak akan mampu bayar pengacara. Lagian sudah diberi tawaran enak, malah belagu, sok jual mahal, sebentar lagi dia akan rasakan sendiri akibatnya, malah tidak dapat apa-apa dia. Awas saja kalau datang ngemis-ngemis pada kita, Mami akan permalukan dia. Jelas Mami Nindi semangat. Kabar yang sangat bagus Mi, tapi masalahnya Giselle sudah pergi dari rumah itu. Sekarang Yudi pusing memikirkan pergi kemana dia. Mami Nindi tampak kaget dan tidak percaya mendengarnya. Pergi gimana maksudnya? Bukankah di situ ada orang suruhan kamu yang terus mengawasi rumah itu? Lalu bagaimana dia bisa pergi? Iya, Tony memang selalu mengawasi rumah itu. Hanya saja Giselle keluarnya lewat pintu belakang, jadi gak bakal kelihatan. Ini tidak bisa dibiarkan ini, kita harus segera ke sana. Mereka itu atau para tetangganya pasti tahu dia kemana. Ini kasusnya juga segera kita laporkan saja, supaya banyak pihak yang bisa membantu kita. Kita paksa mereka buat buka mulut. Entahlah Mi, sepertinya untuk buka mulut, Yudi rasa pasti susah. Masalahnya mereka semua terlihat begitu menyayangi dan melindungi Giselle. Mami masih ingat kejadian kemarin, mereka bahkan dengan kompaknya menyerbu kita. Yudi, iya Mami akui mereka memang terlihat kompak untuk melindungi Giselle. Tapi apa kamu lupa di antara orang baik itu pasti ada satu atau dua orang yang berhati jahat. Apalagi kalau kita menawarkan uang banyak, Mami yakin mereka pasti mau buka mulut. Mami benar juga, apalagi kalau orang kampung seperti itu, pasti akan sangat mudah tergoda dengan uang. Tentu saja, Mami kamu ini pasti akan selalu benar. Ujarnya dengan percaya dirinya. Ibu dan anak itu tampak tersenyum senang. Lagian sehebat apa sih Giselle? Sebesar apapun usahanya pasti tidak akan bisa mengalahkan Yudi dan maminya. Asteris. Giselle tampak menatap hasil masakannya. Sudah ada 1 piring nasi goreng, 2 telur mata sapi dan lengkap dengan lalapannya. Tidak lupa juga Giselle menyiapkan air minumnya. Setelah semuanya pas, Giselle melangkah ke kamar Darmen memanggil tuannya. Tok. Tuan, nasi gorengnya sudah matang. Iya, saya akan segera turun, jawab Darmen dari balik pintu. Giselle menganggukkan kepalanya kemudian jalan kembali menuju dapur. Sampai di dapur Giselle mengambil nasi goreng untuknya juga air minumnya. Giselle mau makan di kamar sekalian jaga anaknya. Giselle mau kemana kamu? Tanya Darmen saat menuruni anak tangga. Mau makan di kamar tuan. Makan di kamar. Tempat makan itu di meja makan, bukan di kamar. Gak boleh ya tuan. Maaf tuan, ujar Giselle merasa tidak enak dan kembali balik badan ke arah dapur. Giselle lupa kalau dia tinggal di rumah orang kaya. Rumah orang kaya kan biasanya banyak aturannya. Giselle mau kemana lagi kamu? Tegur Darmen saat Giselle jalan terus. Mau makan di belakang tuan. Makan di meja makan Giselle bukan di belakang. Makan sama saya. Tapi tuan, gak ada tapi-tapian Giselle, di rumah ini kalau mau makan ya di meja makan. Siapapun itu orangnya, tegas Darmen. Baik tuan, ngalah Giselle gak berani juga dia melawan perintah tuan bos. Bersambung.